Untuk itu, PLNers langsung saja kita sambut dalam sesi kali ini, yaitu Bapak Dr. Indrawan Nugroho. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun teman-teman semuanya berada. Perkenalkan, nama saya Indrawan Nugroho, saya adalah CEO dan co-founder dari CIAS, Corporate Innovation Asia, dan juga founder dari Kubik Leadership. Terima kasih untuk undangannya pada hari ini, dan sepanjang 2 jam ke depan, izinkan saya menemani sebuah perjalanan kita bersama untuk mengeksplorasi ruang-ruang inovasi yang bisa kita mainkan nanti untuk membawa PLN naik kelas yang lebih tinggi lagi. Hari ini kita akan bicara tentang inovasi untuk transformasi. Harapannya tentu saja nanti kita bisa menemukan cara untuk meningkatkan pendapatan, efisiensi, dan juga peningkatan pelayanan pelanggan. Saya tadi sudah menyebut bahwa saya adalah seorang konsultan. Tapi sebenarnya kalau boleh jujur, saya lebih senang disebut sebagai fasilitator. Yang mudah-mudahan pagi hari ini bisa memfasilitasi sebuah proses kita merenung, refleksi, dan pada akhirnya menemukan cara-cara baru untuk kita bisa membawa PLN ke masa depan yang jauh lebih baik demi bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Saya ingin memulai dengan satu kata, teman-teman sahabat-sahabat semuanya. Dan kata itu adalah disrupsi. Nah, kalau kita bicara disrupsi, kita seringkali yang terfikir adalah startup, teknologi besar. Kita juga yang kepikiran tuh digital gitu. Justru yang paling terakhir yang kepikiran itu adalah perusahaan listrik negara. Kenapa? Karena kan kita utility company. Karena kan ya kita perusahaan infrastruktur yang semua orang juga pasti butuh. Emang ada disrupsinya ya? Nah, teman-teman, pada pagi hari ini nih kita akan eksplorasi ini ya, dan ini bakalan seru banget. Kemudian juga kita nanti akan mencari cara supaya kita semua yang hadir di sini, bukan hanya pimpinan perusahaan, bukan hanya orang-orang yang ada di R&D atau orang-orang yang di bagian business development, bisa ikut turut serta kontribusi untuk menjawab setiap tantangan yang ada di industri kita, supaya kita nanti bisa ngambil peran lebih untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, ngomong-ngomong tentang disrupsi, saya ingin share sedikit terkait dengan hasil kajian yang ini dilakukan oleh PwC. Fokusnya adalah pada industri kita nih, ya, industri energi. Saat ini sedang terjadi sebuah transformasi besar-besaran di industri energi. Bahkan semakin cepat geraknya. Apa sih yang mendorong? Ada 2 ternyata teman-teman yang mendorong. Yang pertama adalah changing customer expectations. Bahwa saat ini customer, pelanggan kita itu ekspektasinya udah berubah, nggak kayak dulu lagi. Eranya saya itu berbeda dengan eranya orang tua saya. Dan di era saya, orang-orang itu lebih punya banyak pilihan, lebih ngerti tentang teknologi, maunya banyak. Belum lagi era adik-adik saya dan suatu saat nanti eranya anak-anak saya. Dan itu semakin cepat kita rasakan perubahannya. Belum lagi yang kedua adalah evolusi teknologi yang semakin cepat. Itu akhirnya memaksa perusahaan-perusahaan di utility company seperti PLN untuk mengambil sebuah pergeseran strategis dalam rangka mempersiapkan diri untuk pasar energi yang baru yang ada di masa yang akan datang. Nah, yang menarik teman-teman semuanya, dari kajiannya PwC ini, mereka kan menginterview para eksekutif ya di perusahaan-perusahaan utility di mancanegara, dan mereka menemukan bahwa 82% dari para eksekutif, para manajer, GM, pimpinan yang ada di perusahaan-perusahaan itu, ternyata 82%-nya mengatakan bahwa perusahaannya belum siap untuk melakukan transformasi. Wow, ini kan menarik ya. Mereka sadar bahwa transformasi itu tidak bisa dihindarkan. Dan itu yang jadi tema dari apa yang kita lakukan pada pagi hari ini kan. Innovate to transform. So we know, kita tahu kita harus transform. Kita tahu dunia udah gak kayak dulu lagi. Kita tahu ekspektasi customer itu semakin tinggi. Teknologi itu semakin cepat geraknya. Tapi di saat yang sama, para eksekutif merasa bahwa kita tuh belum siap. Nah, kalau kita pengen kaji lebih dalam lagi, apa sih hal-hal yang terjadi di industri yang ini memicu munculnya disrupsi yang memaksa kita untuk melakukan transformasi tadi. Paling nggak ada 4 ini, disebutnya 4 dimensi dari sistem disruption. Yang pertama adalah teknologi,
kemudian ada ownership and actors, dan markets and business model, dan yang terakhir adalah regulation. Yuk kita lihat satu persatu ya teman-teman ya. Terkait dengan teknologi, kita pasti udah nggak asing lagi ya mendengar teknologi-teknologi baru yang itu bisa menghasilkan energi. Yang populer Tesla, yang kemudian bicara tentang baterai yang semakin lama semakin awet, semakin banyak menyimpan daya, semakin lama bisa dipakainya. Teknologi tenaga surya, turbin, jaringan mikro, dan masih banyak lagi. Kemudian ownership dan actors. Ternyata teman-teman sekarang ini pemain di industri kita tuh bukan cuma perusahaan-perusahaan besar seperti PLN aja. Banyak pemain-pemain baru yang dia bisa memproduksi energinya sendiri, bahkan mensuplai ke area-area masyarakat yang kita nggak bisa jangkau. Dan mereka berani sekali mengadopsi teknologi baru. Bahkan sebelum kita nih, pemain utama di industri ini menggunakan teknologi itu. Kemudian market dan business model. Ternyata proposisi nilai atau tawaran yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang bisa memberikan energi itu semakin kesini semakin beraneka ragam teman-teman. Bentuk layanannya bervariasi sekali. Bahkan bagaimana cara mereka untuk bisa dapat duit dari industri energi ini beda. Dan ini nyambung nih dengan apa yang sedang kita bahas ya. Profit beyond KWH. Dan sekarang market itu terbuka. Orang udah siap untuk mau bayar tidak sekedar KWH-nya. Cara kita bisa ngeduitin dalam tanda kutip industri ini tuh banyak gitu ya. Terakhir adalah regulasi. Nah, ngomongin regulasi, ini sesuatu yang antara kita bisa duga dan juga mengejutkan gitu ya. Yang pasti sekarang pemerintah sudah lebih terbuka ya, memberikan kesempatan bagi warga untuk bisa memproduksi listriknya sendiri. Ya, tentu aja masih ada keterbatasan sana sini. Tapi itu kan cuma urusan waktu aja teman-teman. Sampai akhirnya semua orang akan produksi listriknya sendiri, ya kan? Nah, kalau kita lihat nih, antara industri yang kita punya sekarang atau yang kita jalankan sekarang dengan masa depan dari industri kita, ini mungkin bisa kita wakili dengan dua gambar ini ya. Yang sebelah kiri ini menggambarkan bagaimana sih pola proses dalam industri kita yang sangat centralized, sangat tersentralisasi, sangat bisa diprediksi, sangat integrated secara vertikal dan satu arah. Ada satu tempat, satu perusahaan yang mengenerate electricity-nya atau energinya, ada yang mentransmisi, kemudian ada yang distribusi, dan akhirnya di ujung sana adalah pengguna. Di masa depan sebenarnya nggak masa depan juga sih teman-teman. Karena sekarang pun kita udah mulai ngerasain nih. Di beberapa negara, di beberapa area, bahkan sudah bergeser ke kanan. Yang warna hijau itu. Ternyata energi atau khususnya electricity itu yang mengenerate bisa siapa saja. Di mana saja dan kapan saja. Penggunanya juga siapa saja, di mana saja, kapan saja. Ya, sangat terdistribusi. Ya, sangat horizontal integrasinya. Dan arahnya nggak satu arah saja. Semua orang bisa ikutan bermain di industri ini. Nah, itu menuntut kita untuk bergeser cara berpikirnya teman-teman. Bagaimana kita ngelihat industri kita, bagaimana kita menentukan arena permainan kita, dan bagaimana memainkan permainan di industri ini. Ya, kalau teman-teman lihat itu ada 3 hal. Ya, yang di sebelah kiri adalah model tradisional, yang mana kita ngelihat energi itu sebagai komoditas. Sementara yang kanan itu adalah model di masa depan, di mana kita lihat energi itu sebagai service. Kalau mungkin selama ini kita fokusnya pada upstream, mungkin udah saatnya kita mulai tengok downstream lebih luas dan lebih dalam lagi kali ya. Kalau selama ini kita ngeliat energi sebagai komoditi, mungkin saatnya kita eksplorasi melihat energi sebagai layanan service. Bahkan kalau mungkin saat ini yang selalu dikumandangkan adalah cost leadership, mungkin saatnya kita harus bisa menang dengan cara menyediakan all-in-one energy solutions, sehingga kita bisa dapat margin yang lebih besar. Ya. Nah, semua ini muncul karena memang saat ini teknologi itu udah mengubah bagaimana kita memainkan peran kita dalam industri. Bahkan kalau dulu kita tahu ada customer atau consumer, orang yang mengkonsum menggunakan listrik yang kita berikan kepada mereka. Sekarang consumer itu udah bisa berubah jadi prosumer, ya. Bagi sebagian teman-teman ini bukan istilah yang asing ya, prosumer. Prosumer itu apa? Prosumer. Pro itu adalah produser,
Sumbernya adalah dari konsumer. Jadi ya dia produser, ya dia konsumer. Ya dia yang mengenerate listriknya, ya dia yang make listriknya. Caranya gimana? Ya paling gampang solar panel lah. Saya itu udah beberapa kali di handphone saya ditawarin oleh beberapa perusahaan untuk pasang solar panel dan dia akan kelola semuanya. Bahkan kelebihannya itu saya bisa jual lagi ke PLN dan saya bahkan dapat duit kalau misalnya saya mau gitu. Dihitung sama dia. Return on investmentnya tahun keberapa, untungnya gimana dan lain sebagainya. Dan ini bukan barang baru di Indonesia, ini sudah ditawarkan ke banyak household, rumah tangga ya, termasuk kayak saya yang udah ditawarkan. Di beberapa negara ini udah menjadi sebuah keniscayaan, sesuatu yang memang semua orang akan lakukan pada akhirnya. Ya. Nah ini adalah sebuah tren yang nggak akan kemudian redup. Ini akan dengan teknologi yang semakin canggih dan harga jadi semakin murah, kebijakan yang semakin terbuka, akhirnya berpeluang besar setiap konsumer akan berubah jadi prosumer pada akhirnya. Nah kalau begini, kemudian peran kita gimana dong? Ya pasti peran kita harus berubah. Gak bisa lagi kita ngeliat diri kita sebagai vertically integrated company yang seperti yang tadi saya tunjukkan di awal ya. Ada mengenerate turun terus sampai kepada konsumernya. Karena dunia udah bergerak ke sebelah kanan itu yang warnanya hijau yang saya tunjukkan sebelumnya. Semua orang bisa generate electricity-nya sendiri, bahkan bisa jualan electricity-nya sendiri. Ya. Nah yang menarik adalah kalau saya tadi cerita startup di depan, ngomongin disrupsi, memang nggak pernah kita bisa menghindar dari cerita startup ya. Startup itu juga ternyata udah mulai masuk di industri kita loh. Dan mereka yang mentenagai dan yang mendorong munculnya revolusi prosumer. Ini contohnya ya, Clean Energy Collective teman-teman, CEC. Dia itu menawarkan jasa untuk bisa membangun, mengoperasikan dan maintain clean energy facility untuk komunitas. Jadi kira-kira begini, mereka itu cari perumahan-perumahan, jadi ketemu sama developer, cari ke perumahan yang cukup besar, terus nawarin, hey mau nggak kamu tak buatin pembangkit listrik yang itu clean energy atau green energy, ya. Bahkan mereka berani dengan bisnis model nggak usah bayar, nggak usah beli alatnya, kita pinjemin sampean nyewa doang, tapi sampean dapat energi listrik yang clean. Dihitung-hitung. Bagi penduduk yang ada di situ, warga di situ, setelah dibagi-bagi kepada semua warga, jatuhnya lebih murah dibandingkan kalau ke PLN, misalnya, ya. Dan bagi yang menyediakan jasanya ini, si CEC ini, dia tetap untung karena biaya sewa yang dikenakan itu udah nutupin biaya pengadaan barangnya dan maintenance-nya gitu. Dan yang kayak gini ini makin banyak teman-teman semuanya dengan teknologi yang berbeda-beda. Itu yang paling kiri, turbulent. Itu teknologi yang dipakai adalah turbin, ya, dengan tenaga air. Ini khususnya bagi tempat-tempat yang remote area. Ya, power to you, teknologi angin. Yang kanan itu yang menarik ya, SEAB itu pakai waste. Jadi sampah-sampahnya kita, kotorannya kita diubah jadi energi oleh dia. Dan itu udah ditawarkan ke perumahan-perumahan, ke komunitas-komunitas, ke kantor-kantor. Jadi kalau kita bicara ada gedung kantor besar itu, nanti pada saatnya dia akan mengenerate energinya sendiri. Gitu. Ya kalau teman-teman dulu nonton film Iron Man gitu ya, ya itu Tony Stark-nya mengatakan bahwa gedung saya ini yang akhirnya jadi gedung Avenger ini totally 100% clean energy, kita generate our own electricity katanya. Pada saat waktu film itu muncul kita bilang, wow keren ya, kok bisa begitu, kayaknya nggak mungkin deh. Sekarang udah kejadian gitu. Apple, gedungnya Apple tuh yang berupa kayak cincin itu dia mengenerate most of their electricity sendiri gitu. Dan itu tren yang akan muncul. Nah balik lagi, terus kita ada di mana gitu. PLN memainkan peran apa? Nah, apakah ini ancaman? Ya mungkin bisa jadi ancaman kalau kita ngeliatnya sebagai ancaman. Apakah ini peluang? Oh bisa banget kalau kita memilih untuk ngeliat ini sebagai peluang. Dan itulah sebabnya kita hari ini berkumpul teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, untuk mencoba menemukan kembali peran apa yang akan kita mainkan nanti dalam industri yang tengah berubah ini. Apa inovasi yang harus kita hadirkan supaya kita bisa nangkepin peluang-peluang tadi. Supaya akhirnya kita bisa bukan cuma sekedar perusahaan kita menjadi sehat, tetapi masyarakat pun diuntungkan semakin sejahtera dengan keberadaannya kita. Mungkinkah? Oh, sangat mungkin. Ini 3 tren yang menyimpulkan dari apa yang sudah saya bahas dari awal tadi ya, bahwa bicara electrification itu sekarang lagi trending, green energy lagi trending, prosumers juga lagi trending. Pertanyaannya apa yang sudah kita lakukan untuk ini? Oh, saya yakin pasti nggak mungkin lah kalau PLN nggak melakukan sesuatu. Oh, kita udah nih melakukan electrification, kita coba buat baterai ini, kita coba buat ini gitu. Pertanyaannya itu sebagai prototype aja, itu sebagai uji coba aja, atau itu sudah benar-benar didesain untuk jadi mass market product? Apakah itu akan jadi
jadi ciri khasnya kita di masa yang datang, atau itu berupa sesuatu yang kita buat untuk show, menunjukkan bahwa kita bisa loh kalau mau green energy, kita bisa loh kalau mau buat electrification, gitu. Kita bisa loh kalau mau prosumers, tapi apakah itu didukung dengan komitmen bahwa memang kita ingin serius mentransformasi bisnis kita bergerak ke arah sana? Nah, itu dua hal yang berbeda, ya. Ya, kan banyak perusahaan yang jago membuat etalase, menunjukkan kita punya produk yang keren-keren, tapi produknya nggak pernah benar-benar sampai di tangan customer. Itu aja kita nggak pengen itu kan. Kenapa? Karena masa depan pasti bergeraknya ke sana. Dan kita nggak ingin itu cuma jadi wacana. Kita tuh di PLN ada ribuan anak-anak bangsa yang cerdas, yang brilian, yang bisa kemudian mentransformasi PLN yang kita cintai ini menjadi sebuah perusahaan yang nantinya benar-benar jadi solusi energi untuk masyarakat. Bukan perusahaan yang membangkitkan dan menyalurkan listrik, tapi solusi energi untuk masyarakat Indonesia yang semakin haus akan energi. Ya. Maka teman-teman semuanya udah saatnya kita berinovasi beyond traditional value creation. Kita harus berinovasi melampaui sekedar value creation yang biasanya kita jalankan. Kalau teman-teman semuanya lihat di gambar ini ya, di bagian atas tuh yang warnanya apa itu? Pink, ya. Itu adalah traditional value creations. Ya, ketika kita membuat infrastruktur pembangkit, distribusi, kemudian ngasih harga per KWH, itu traditional value creation. Ya, memang ini tetap masih akan kita jalankan tentu saja. Ya, kalau itu dihentikan ya kasihan masyarakat Indonesia tiba-tiba nggak punya akses pada listrik kan ya. Tapi kita harus mulai eksplorasi yang bagian bawah itu yang warna abu-abu teman-teman. Ya. Mungkin kita harus mulai memikirkan lebih serius dan memasukkan ini ke dalam timeline yang akan kita jalankan dalam beberapa tahun ke depan tentang renewable energy, perubahan self method, benar-benar memanfaatkan prosumer. Ya, ada flexibility options untuk warga ataupun untuk industri dan lain sebagainya. Intinya adalah kalau teman-teman lihat area yang warna abu-abu itu lebih luas dibandingkan area yang warnanya pink itu. Kenapa? Karena area itu masih luas ruangnya untuk kita garap. Masih banyak ruang-ruang inovasi yang bisa kita mainkan di situ yang nanti akan benar-benar membuat PLN making profit beyond KWH. Ya. Saya tahu nih ada. Ketika dengerin dari saya tadi dari awal sampai sekarang ada sebagian dari teman-teman yang mikir, "Halo Mas Indra, itu kayaknya kagak nyambung sama gua deh, itu mah bukan bagian saya," gitu. Iya enggak? Mungkin ada yang begitu ya. Ya itu mah pikirannya para bos-bos lah. Atau enggak itu bagian R&D lah yang mikirin begitu. Bagian business development, kalau saya mah apa atuh? Kerjaan saya mah bukan di situ, itu bukan kewenangan saya. Ada nggak yang punya pikiran gitu? Pasti ada lah ya. Ya karena memang realitanya begitu kok. Kan hanya sedikit sekali di perusahaan yang punya kewenangan untuk melakukan dan memutuskan apa yang saya ceritakan dari awal tadi. Tapi apakah itu artinya kita jadi nggak punya ruang untuk berinovasi? Oh ya jelas enggak. Ya. Sadari bahwa namanya inovasi itu adalah tanggung jawab semua orang di perusahaan. Ini adalah artikel yang saya kutip dari Harvard Business Review yang menulis adalah Ron Askenas. Dia tulis ini 10 tahun yang lalu. Dia bilang begini, teman-teman di perusahaan, namanya inovasi itu bukan cuma tanggung jawabnya orang R&D, business development, marketing, BOD, tapi semua orang, semua karyawan di perusahaan. Pada saat dia awal menuliskan ini sebuah ide yang sangat baru. Yang mana orang bilang, masa gitu. Karena memang ini sebuah gagasan yang orang nggak ada yang bahas sebelumnya karena memang orang berpikir namanya inovasi itu hanya kelompok orang tertentu aja yang bisa melakukan inovasi gitu. Orang-orang tertentu aja yang bisa, orang punya kewenangan tertentu, punya capability, kemampuan tertentu aja gitu. Terus Ron mengatakan, enggak bro, semua orang, lu semua nih bisa inovasi kok. Gitu. Nah yang menarik adalah tema ini muncul lagi sekarang. Kenapa? Karena yang dulu itu sesuatu gagasan yang baru, yang orang masih bilang, masa gitu. Ternyata sekarang realitanya kita semua memang dituntut harus berinovasi tanpa kita sadari teman-teman. Iya toh? COVID-19, pandemi ini memicu akselerasi inovasi yang luar biasa. Yang memaksa siapapun kita, apapun pekerjaan Anda, apapun fungsi Anda, apapun level jabatan Anda, terpaksa inovasi. Kayak gimana contohnya? Siapa di antara teman-teman semuanya yang terpaksa akhirnya harus kerja dari rumah selama beberapa waktu pandemi kemarin? Ya, atau sekarang pun mungkin masih kerja dari rumah. Siapa yang terpaksa harus berkoordinasi dengan timnya tanpa harus tatap muka? Siapa yang harus pusing mikirin terkait dengan ngukur KWH yang dulunya bisa kita datangi rumah per rumah karena di lockdown jadi nggak bisa.
Siapa yang menerima keluhan, kenapa kok tagihan listrik saya kok mahal banget, ini kok 2 kali lipat, ini salah. So, problem itu muncul banyak sekali yang sebelumnya kita nggak punya. Tiba-tiba kanan kiri kita masalah. Di kerjaan kita masalah, kita jadi ribet. Aduh gimana koordinasinya gue dengan tim gue ya. Aduh kok dari rumah gimana nih ya gue bisa kerjanya efektif ya. Aduh kenapa kok customer cuma begini, ada komplain begini. Terpaksa kita akhirnya berinovasi. Cari cara-cara gimana supaya gue bisa koordinasi dengan anggota tim gue dengan tetap efektif walaupun kita berjauhan. Gimana cara bagi kerjanya? Gimana cara monitor kerjanya? Terpaksa saya mencari cara untuk tetap bisa efektif, produktif kerja di rumah. Terpaksa saya jadi cari cara gimana caranya supaya saya bisa memonitor penggunaan KWH dari warga tanpa saya harus terjebak dengan lockdown. Tiba-tiba teman-teman, kita semua jadi inovator. Bahkan yang finance yang biasanya udah ada rutinitas buat laporan sebulan sekali, bisa jadi tiba-tiba dituntut buat laporannya lebih cepat. 2 minggu sekali, bahkan mungkin seminggu sekali. Akhirnya kita harus beradaptasi, kita harus cari cara-cara yang berbeda yang sebelumnya nggak pernah kita lakukan. Guys, itulah yang namanya inovasi. Jadi sekarang kita semua itu inovator, mau nggak mau, suka nggak suka, dipaksa oleh keadaan. Ya. Dan itu bagus. Kenapa? Karena itu akan mempersiapkan kita untuk nanti bisa membawa PLN menjadi sebuah perusahaan yang bukan cuma sekedar utility company yang tradisional tadi, tapi yang siap untuk menjawab tantangan dan ngambil opportunity masa depan yang kita semua bergerak ke sana. Ini adalah latihan yang memang gak enak sih, ya siapa yang enak ya dipaksa melakukan latihan sesuatu dalam kondisi yang kepepet, kan gak enak ya. Tapi kadang-kadang kita harus digituin. Dan semoga kita semua lulus ya dari latihan ini. Anyway, kesimpulannya satu teman-teman, apapun pekerjaan teman-teman semuanya, apapun fungsinya, apapun level jabatan teman-teman semuanya, kita semua bisa ambil peran untuk melakukan inovasi. Untuk bisa mentransformasi PLN ini menjadi perusahaan yang lebih relevan untuk zamannya dan bahkan bisa benar-benar hadir sebagai solusi untuk bangsa ini. Ya. Masa sih? Masih ada aja gitu ya. yang skeptik gitu ya. Ya wajar lah ya. Pasti adalah sebagian dari kita yang skeptik lah ya. Masa sih? Kenapa kita masih skeptik? Karena memang ada mitos ya tentang inovasi teman-teman. Mitos-mitos yang ngebuat kita jadi berpikir bahwa kita itu nggak bisa berinovasi seperti yang Mas Indra bilang gitu. Nah, apa aja sih mitosnya? Yuk kita lihat ya, satu-satu ya. Ini mitos yang paling umum ya, bahwa innovation itu hanya tentang terobosan-terobosan besar. Ya, jadi yang tadi saya ceritain ya, wah buat turbin, solar panel, wind, mengubah ini, wah gitu ya. Yang sangat high-tech banget gitu. Padahal enggak sebenarnya. Inovasi itu bisa terjadi dalam langkah-langkah yang lebih kecil, skop yang lebih kecil, yang lebih sederhana, dan bahkan inovasi itu bisa kita wujudkan berbasis apa yang sudah ada, cuman kita modifikasi sedemikian rupa sehingga akhirnya value-nya jadi melompat lebih tinggi. Ya. Nah nanti di agak ke belakang nanti saya akan berikan contoh ke teman-teman semuanya bahwa siapapun bisa berinovasi dan contoh-contoh inovasi yang simpel sederhana itu kayak gimana. Tapi itu membuat perbedaan yang nyata. Ya, intinya yang ingin saya sampaikan di slide ini adalah inovasi itu nggak harus sesuatu yang kaitannya sama teknologi, nggak harus big bang besar. Apapun selama dia memenuhi kaidah inovasi. Apa itu kaidah inovasi? Sesuatu yang Anda lakukan itu baru atau berbeda. Dan keterbaruan atau perbedaan itu memberikan value yang tinggi bagi orang lain sehingga dia mau make solusi yang Anda berikan itu. Maka itulah inovasi. Dan itu nggak harus berhubungan dengan teknologi tinggi, nggak harus pakai anggaran yang besar. Nah ini ngomongin anggaran. Mitos yang kedua, inovasi itu dianggap membutuhkan investasi yang besar di depan. Ya mungkin kalau Anda pengen benar-benar membuat PLTU baru gitu ya, otomatis kan ya Anda pasti butuh biaya besar di depan gitu kan ya. Tapi kan nggak hanya itu loh inovasi yang bisa dimainkan. Ya. Masih banyak ruang-ruang inovasi yang kita bisa mainkan tanpa harus ada investasi besar di depan. Bahkan trendingnya sekarang adalah kalau kita mau inovasi justru kita harus cari cara untuk supaya bisa melakukannya dengan murah, cepat, mudah. Dan itu yang saya lakukan dalam 6 tahun terakhir ini, membantu banyak perusahaan untuk menemukan inovasi-inovasi yang mudah, cepat, murah. Baru beberapa waktu yang lalu saya diskusi dengan pimpinan sebuah perusahaan yang mengatakan, wah ini kalau kita harus buat pabrik besar begini, ini kan mahal biayanya nih. Nah inovasi kita tuh berisiko besar loh.
ya jangan langsung buat pabrik segede gitu. Lah terus apa yang kita lakukan? Ya kita testing dulu aja bisnis modelnya. Kita coba dulu aja, kita scale down sekecil-kecilnya. Bukan dalam rangka cari profit, tapi dalam rangka untuk belajar. Kira-kira kalau kita buat ini bener gak ngasih solusi ke customer? Customer bener gak mau pakai? Bener gak dia mau beli dengan harga yang kita tawarkan? Ya. Dan itu gak perlu biaya mahal. Kita pernah waktu itu membantu perusahaan untuk mencoba membangun bisnis baru ya. Habis itu si ownernya nanya nih, karena dia udah perusahaan besar sekali. Kemudian dia mencoba mencari new engines of growth. Mencari mesin pertumbuhan baru bagi perusahaannya. Nah kemudian terbentuklah 5 tim. Dan masing-masing tim mulailah dia mencoba mencari peluang dan membangun bisnis di situ. Nah ini si pemiliknya nanya, Pak Indra ini kita butuh kasih modal berapa mereka untuk mulai membangun bisnisnya gitu. Saya jawab, ya mungkin sekitar 10-20 juta. Hah? Yang bener? Cuman segitu. Di bayangannya dia harus menyiapkan puluhan miliar rupiah gitu. Saya cuma nyebut ya 10-20 juta rupiah gitu. Emang bisa? Ya kita bukan benar-benar ingin ngebangun bisnisnya dulu Pak, itu entar. Kalau ini udah terbukti bahwa bisnis ini diterima market dan memang ada pasarnya dan tractionnya bagus. Saya butuh uang cuma 10-20 juta aja untuk ngetes nih, bahwa memang ini inovasi yang benar-benar layak untuk kita scale. Nanti kalau udah terbukti Pak, baru turunin dana yang nggak sedikit lah Pak. Tapi awalnya cukup butuh segitu aja. Oh bisa ya, bisa. Ya, jadi inovasi itu nggak harus mahal. Ya, mungkin nanti scale up-nya jadi mahal, tapi kan itu udah terbukti. Jadi perusahaan pasti akan mau nanti memberikan dananya. Kalau di awal, jangan pakai dana yang banyak dulu gitu. Ya. Oke, apalagi mitos yang lain. Innovation membutuhkan perencanaan yang sangat ekstensif dan juga detail. Ya. Sehingga akhirnya kita tuh jadi bingung, malas gitu. Aduh, inovasi ini nanti apa-apa ditanyain, ini ROI-nya berapa, ini nanti pakai teknologinya apa, ini nanti siapa yang menjalankan, time frame-nya kayak gimana. Akhirnya kita udah jengah dulu, akhirnya nggak berinovasi gitu. Karena kayaknya berat banget ya mau inovasi doang gitu. Guys, teman-teman semuanya, namanya inovasi itu sebenarnya itu ya asal kita udah punya ide besarnya dan ide itu didasari oleh logika berpikir yang benar karena kita yakini itu bisa menyelesaikan sebuah masalah spesifik di tempat kerja kita atau di customer kita. Habis itu udah jalan aja go ahead. Planningnya itu sambil jalan. Karena toh juga nggak mungkin kita bisa merencanakan dengan sangat detail di awal karena yang namanya inovasi itu kan sesuatu yang baru ya, yang belum pernah kita lakukan, nggak ada benchmarknya, nggak ada best practice-nya. Terus gimana cara kita bisa tahu bahwa nanti teknologi yang paling tepat apa, orangnya berapa? Ini area uncertain yang nggak jelas gitu. Maka ya udah secukupnya aja planningnya, habis itu gerak aja. Ya nanti kita perbaiki planningnya, kita sempurnakan sambil jalan. Ya. Terakhir, mitos yang ada tentang inovasi adalah inovasi itu tentang having great ideas. Jadi pokoknya kalau kita punya ide yang super brilian, Anda berarti punya inovasi yang hebat. Ide itu bukan inovasi bro. Pakai bro ya ngomongnya. Ide itu ide. Ide itu cikal bakal inovasi iya. Tapi hanya karena kita punya ide yang hebat, belum tentu kita punya inovasi yang hebat. Karena inovasi itu membutuhkan implementasi. Ketika ide yang brilian tadi, yang hebat tadi, benar-benar diimplementasikan, diuji cobakan, habis itu ternyata belum pas juga, diiterasi terus sampai akhirnya orang mau pakai, orang mau beli karena value-nya tinggi, baru kita bisa bilang kita punya inovasi. Kebanyakan dari kita ketika kita bilang kita kompetisi inovasi terbaik, itu bukan inovasi, itu ide inovasi, baru gagasannya doang. Inovasi itu baru bisa dibilang inovasi ketika dia udah ada di tangannya customer, dipakai, dia mau bayar, itu baru inovasi. Atau di tangannya karyawan, dipakai sehingga benar-benar mengurangi biaya di perusahaan, membuat prosesnya jadi lebih mudah, value-nya lebih tinggi bagi next prosesnya, baru itu kita bilang inovasi. Ya. Jadi teman-teman jangan terlalu stuck kayak seolah-olah gue harus punya ide yang super brilian dulu baru gue bisa inovasi. Enggak, apapun ide yang teman-teman punya, selama itu basisnya jelas, kuat, teman-teman yakini bahwa itu bisa menyelesaikan masalah tertentu, go ahead, jalanin aja. Ya, karena pada akhirnya nanti siapa yang bisa mengimplementasikan idenya dan benar-benar kasih value yang nyata bagi customernya, dialah inovator sebenarnya. Bukan orang yang mungkin menang lomba inovasi tapi inovasinya nggak pernah mewujud jadi kenyataan. Ya, hanya modalnya ide yang hebat saja. Oke, so again, itu semuanya mitos-mitos dalam inovasi yang ternyata, kalau gitu kayaknya gue bisa deh. Tapi gue mau inovasi apa ya? Nah, kalau udah sampai sini udah lumayan nih, teman-teman berarti udah confident, udah yakin bahwa kayaknya gue bisa inovasi nih. Kayaknya gue bener-bener terpanggil mau inovasi nih. Gue pengen kontribusi nih untuk perusahaan ini, untuk bangsa ini. Tapi gue mau inovasinya apa ya? Untuk jawab pertanyaan ini saya mau kasih quiz untuk teman-teman semuanya. Ya. Dari quiz ini
Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menjawab pertanyaan, saya mau inovasinya apa? Oh, sebelum masuk kuis, saya baru ingat. Saya ingin ngomongin ini dulu. Ada satu jenis inovasi teman-teman, yang sekarang ini lagi naik daun. Gara-gara virus corona, ya, gara-gara pandemi. Nama inovasinya adalah workplace innovation. Jadi kalau tadi teman-teman semuanya lagi bingung, gue mau inovasi apa ya? Nah, jawabannya ada di sini yang saya kasih warna orange itu. Workplace innovation. Ini jenis inovasi yang saat ini pergerakannya cepat, semua perusahaan make dan skalabilitasnya sangat tinggi gitu. Apa sih workplace innovation itu? Workplace innovation adalah sebuah inovasi yang terjadi di tempat kerja sebagai upaya untuk kita menyelesaikan masalah kita, tantangan kita sehari-hari di tempat kerja. Nah, itulah workplace innovation. Dan kalau teman-teman menyimak apa yang saya sampaikan di awal tadi, yang ketika saya ngomong bahwa innovation is everyone's job, saya kan mengatakan bahwa kanan kiri kita tuh penuh dengan masalah gara-gara adanya pandemi. Dan kita dipaksa untuk mikirin solusinya. Berarti kita udah jadi seorang inovator dong. Yes, itulah yang disebut dengan workplace innovation. Ketika teman-teman berupaya mencari cara-cara baru yang berbeda untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekitar teman-teman semuanya. Baik itu masalah rekan kerja, masalah Anda sendiri, masalah atasan Anda, masalah anak buah Anda, atau masalah customer Anda. Ketika Anda memikirkan cara-cara baru, habis itu menerapkan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dan itu ternyata benar-benar menyelesaikan masalahnya. Benar-benar memberikan value bagi yang bersangkutan. Maka Anda sebenarnya sudah berinovasi. Dan itu yang sekarang lagi tengah trending di banyak perusahaan gara-gara dipicu sama pandemi. Ya. Kajian dari PwC menemukan bahwa internal employee, karyawan internal, adalah partner inovasi yang paling penting. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau berinovasi di PLN ini, siapa sih partner inovasi kita yang harus kita seriusin, telatenin, bantu, pandu, karena dari mereka lah nanti akan lahir inovasi yang akan mendefinisikan ulang bisnis kita. Justru karyawan internal, 60%. Teknologi partner, iya ya, kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan teknologi yang mampu mengupdate teknologi kita sehingga kita bisa kasih value yang lebih tinggi bagi customer, iya. Tapi nomor satu adalah internal employees. Maka kita semua ini adalah modal terbesar bagi PLN untuk melahirkan beragam inovasi. Ya. Oke, semangat nih. Aku udah kebayang nih mau inovasi apa, tapi aku harus mulai dari mana nih coach? Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Ya, mulai dari mana ya? Nah, sekarang saatnya saya kasih kuisnya. Ini ada hadiahnya nggak nih kuisnya nih ya? Oke ya, nanti boleh tanya sama panitia ya. Saya kasih kuisnya aja. Tebakanlah lebih tepatnya. Tebakan yang pertama adalah kenapa menurut teman-teman semuanya kok ada inovasi lampu? Oh, karena gelap coach. Enggak, gelap itu udah ada solusinya. Apa? Obor. Apalagi lampu minyak. Oh, tapi kan obor, lampu minyak itu kan nggak efisien coach. Obor itu bahaya loh. Kalau misalnya jatuh bisa membakar sisi rumah. Lampu minyak itu mahal itu. Minyaknya itu mahal itu, langka itu. Jadi walaupun udah ada solusi atas kegelapan, tapi ternyata solusi yang ada itu ya walaupun menyelesaikan masalahnya, tapi ternyata juga melahirkan banyak masalah baru. Dan gara-gara itu kemudian Thomas Alva Edison mikir pasti ada solusi yang lebih baik untuk kegelapan. Yang lebih baik dibandingkan obor dan lampu minyak. Habis itu dia cari, dia coba beragam elemen-elemen kimia yang nanti bisa membuat benda itu bercahaya. Jadilah bola lampu. Oke. Yang kedua, kenapa ada inovasi kartu prabayar? Kenapa kira-kira? Kan kita perlu nelpon. Ya kalau nelpon juga pasca bayar itu juga nelpon bro. Oh gini, kalau kita pakai pasca bayar seringkali kan gini nih. Kita nggak ngeh, kita misalnya main ke Singapura, kita telepon teman kita kirim foto di Facebook kita, pulang-pulang tagihannya membengkak nggak bisa bayar. Itu kan problem tuh. Nah jadi orang itu pengen bisa lebih tenang bahwa dia nggak akan jebol nanti tabungannya hanya karena membayar tagihan yang membuat dia kaget gitu. Dia pengen bisa ngatur keuangannya gitu supaya nanti jatah untuk teleponnya segini aja deh gitu. Di saat yang sama operator telepon juga mikir ini nih yang tagihannya meledak gede pada nggak bayar, saya rugi, bad debts itu tidak tertagih. Nah karena si operator punya masalah tagihannya nggak bisa dikolek, terus juga si pengguna telepon juga bete gara-gara tabungannya habis untuk bayar telepon sebulan yang sebenarnya dia nggak pengen begitu. Akhirnya lahirlah sebuah inovasi namanya kartu prabayar sebagai solusi akan masalah-masalah tadi. Terakhir,
Kenapa ada inovasi ojek online? Oh, karena kan kalau di kota Mas Indra itu kan kita paling enak tuh naik ojek itu. Jadi kalau naik taksi itu kena macet ya bisa naik bis lama nunggunya. Ojek itu sampai. Loh, itu udah ada solusinya, Bro. Apa? Ojek pangkalan. Iya toh, itu kan ojek pangkalan itu kan solusi sebenarnya kan. Udah ada solusinya. Ya, tapi kan beda. Ojek pangkalan itu kan kita jalan menuju ke sananya aja jauh. Ya kalau kita tahu lokasi ojek pangkalannya ada di mana. Sampai ke sana seringkali akhirnya ojeknya nggak ada. Kalaupun ada, harga kita dikemplang kadang-kadang. Habis itu juga kita kan rada nggak aman gitu. Ini siapa? Jangan-jangan aku diculik nanti gitu. Jadi walaupun udah ada solusi untuk transportasi kota yang efisien dan efektif, ternyata di balik solusi itu masih ada masalah. Tapi pada saat itu ya kita nerima aja. Kenapa? Karena nggak ada alternatif lain. Alternatif yang lain beli motor sendiri. Ya, aku masih belum sanggup beli motor sendiri. Gitu. Lagi pula aku rada malas juga cari parkirnya. Naik taksi ya itu selain mahal juga nanti tetap aja kalau macet aja taksi gitu. Berarti ya solusi terbaik pada saat itu ya ojek pangkalan, nggak ada solusi yang lebih baik lagi. Walaupun di balik solusi yang terbaik tadi itu masih banyak masalah, tapi ya udahlah kita terima aja, itulah hidup. Sampai kemudian ada Mas Menteri Nadiem ya, sebelumnya bukan menteri tentu saja, anak muda yang berpikir kenapa harus begitu? Kenapa nggak kita buat ojeknya ke rumah aja? Kenapa nggak kita tahu harganya sebelum kita naik ojeknya? Kenapa kita nggak tahu orang itu siapa dan direkomendasikan apa tidak orang itu? Ya. Kenapa nggak kita buat begitu? Lahirlah ojek online. Jadi teman-teman semuanya, inovasi itu, kembali ke pertanyaan yang sebelumnya tadi ya, mbak-mbak yang mikir, saya harus inovasi mulai dari mana ya? Dari mana kira-kira kita harus mulai inovasi? Kalau teman-teman menyimak tadi jawaban dari 3 kuis tadi, semua itu mau inovasi lampu, mau inovasi kartu prabayar, ataupun ojek online, semuanya bermula dari apa? Masalah. Semuanya bermula dari masalah. Karena solusi yang ada pada saat itu, obor, lampu minyak, ternyata mengandung banyak masalah. Kita harus punya solusi yang lebih baik. Ternyata walaupun ada solusi telepon bergerak, ternyata di solusi itu masih punya banyak masalah yang dialami oleh customer kita. Kita harus cari solusi yang lebih baik. Walaupun ada solusi transportasi kota yaitu ojek pangkalan, ternyata di balik solusi itu masih banyak masalah yang dialami oleh customer kita. Kita harus cari solusi yang lebih baik untuk customer kita. Memahami masalah yang dialami oleh customer ketika dia menggunakan solusi yang ada sekarang, itu adalah titik awal dari sebuah inovasi. So, gimana caranya kita berinovasi? Ya, langkah pertama, identifikasi problem yang dimiliki oleh customer kita itu apa. Customer ini nggak selalu harus customer yang berbayar ya. Artinya memang mereka customer kita pelanggan di PLN gitu ya, yang menggunakan jasa atau menggunakan produk kita dan mereka membayar per KWH-nya. Nah itu adalah customer, betul, customer eksternal. Tapi customer juga bisa jadi customer internal teman-teman. Rekan kerja kita, atasan kita, anak buah kita itu juga bisa jadi customer kita. Siapapun yang menggunakan jasanya kita, menikmati output kerjanya kita itu adalah customer. Yuk kita harus identifikasi apa sebenarnya problem mereka dan pasti mereka punya problem. Kalau ngomongin problem eksternal, mungkin kita akan mikir gini ya. Ya yang namanya orang butuh listrik ya jelas lah ya kayak sekarang ini yang PLN lakukan ya memang begitu. Di mana-mana begitu. Mungkin dulu tuh begitu kali ya. Tapi sekarang seperti yang saya sampaikan tadi, customer tuh ekspektasinya udah berbeda. Dan kebetulan alternatifnya sudah ada. Dulu kita nggak punya alternatif ya, lu mau nyala lampu, mau bisa ngecas handphone. Ya lo harus pakai listrik harus dari PLN. Untuk bisa masang listrik harus begini, harganya sekian, pelayanannya kayak gini. Ya. Kalau pas mati ya begini, lo nggak ada pilihan lagi, lo terima aja, hidup gitu. Sama kayak dulu lu mau naik ojek ya kudu begitu, lo terima aja. Lo kalau pengen ojeknya ke rumah, lo anak sultan minta ojeknya datang ke rumah. Ya kan, lo terima aja, itulah hidup, lo terima. Sekarang juga gitu, ya lo mau listrik ya terima aja situasinya begini. Sampai kemudian ada orang namanya Nadiem Makarim yang mengubah segalanya, mendisrupsi ojek pangkalan. Menawarkan sebuah solusi yang jauh lebih baik, yang itu menghilangkan semua pain point kita. Dan sekarang kita nggak bisa hidup dengan itu. Dan yang sama akan terjadi di industri kita. Akan ada anak muda atau mungkin orang yang lebih senior yang kemudian menghasilkan sesuatu yang sangat disruptif, membuat ngapain juga gue bergantung sama PLN. Gitu. Dan itu udah mulai kelihatan sekarang. So, sebelum itu terjadi dan akhirnya dimanfaatkan oleh pihak lain, kita mulai duluan. Ya. Kita yang harus memahami dulu customer problemnya itu apa. Itu kalau misalnya cerita tentang customer yang external customer kita ya. Kalau customer internal gimana? Karyawan kita, rekan kerja kita. Ya. Yuk kita cari tahu selama ini apa sih yang membebani bos kita.
yang ngebuat bos kita tuh jadi pusing, kepalanya ribet, susah gitu. Apa yang dia alami ya? Apa masalah yang dia hadapi ya? Siapa tahu gue bisa bantu. Rekan kerja kita, apa ya masalah yang dialami di tempat kerjanya ya? Ketika dia melakukan tugas-tugasnya ya, siapa tahu kita bisa bantu gitu. Oh ternyata atasan kita tuh sekarang lagi pusing tentang hal ini tuh. Oh gue paham itu, dan dia udah berbulan-bulan gak beres-beres itu masalah tuh. Nah ketemu problem. Nah setelah ketemu problem kemudian apa? Ya kita menawarkan sebuah solusi yang lebih baik. Dan solusi itu sesuatu yang baru, yang berbeda, yang belum pernah ada sebelumnya. Itu maksudnya dengan kata novel solution. Ya. Karena kalau solusi yang ditawarkan sesuatu yang udah pernah kita lakukan sebelumnya, itu mah bukan inovasi ya. Ini solusi terbaik berdasarkan hasil benchmark ke perusahaan ini. Itu bukan inovasi, itu benchmarking atau best practice namanya. Dibilang inovasi ketika yang Anda tawarkan belum pernah ada sebelumnya atau paling nggak beda dengan solusi sebelumnya gitu. Ya. Bola lampu jelas berbeda dengan obor. Prabayar jelas berbeda dengan pasca bayar. Ojek online jelas berbeda dengan ojek pangkalan. Itu namanya novel solution. Namun tentu saja begini. Yang namanya ide itu kan belum tentu juga akhirnya beneran bisa menyelesaikan masalahnya dia kan. Maka apa yang kita lakukan? Step yang nomor 3 adalah kita tes solusi itu. Ya. Gagasan-gagasan yang ada di kepala kita yang kita yakini ini bisa menyelesaikan masalahnya si customer, ini harus kita uji. Kita tes di dunia nyata. Misalnya kita ngelihat ya, teman kita ya, let's say katakanlah punya masalah apa di sekitar kita. Oh teman kita tuh kesulitan dalam koordinasi dengan anggota timnya. Ada yang kesulitan dalam membuat laporan ke atasannya karena data itu berubah-ubah terus gitu. Oke itu tuh ternyata problemnya. Yuk coba yuk gue pengen mikirin sebuah solusi yang baru berbeda yang belum pernah ada sebelumnya. Yang mudah-mudahan ini benar-benar bisa menyelesaikan masalah dia. Gue punya ide nih. Gimana kalau nanti koordinasi timnya tuh kita buat begini aja nih. Kita akan manfaatkan teknologi ini digabungkan dengan ini. Prosesnya akan kita buat gini. Ini baru nih, ini belum pernah ada sebelumnya nih. Nah ini inovasi gue. Nah itu berarti udah step 2 kita udah dilakukan. Yang 1 udah, 2 udah. Yang ketiga, ide itu harus benar-benar kita uji cobakan. Bro, kemarin kan lu punya masalah ini nih. Gue kemarin merenung, gue coba otak-atik, gue diskusi sama teman-teman, gue ada ide solusi nih. Kita cobain yuk. Seminggu aja kita coba deh. Lu koordinasi sama teman lu pakai cara ini. Ini teknologinya pakai ini gampang banget kok ya. Udah gue instalin, lu tinggal pakainya gini. Habis itu nanti prosesnya gini. Kita coba ya, seminggu aja. Setelah seminggu dicoba, kita tanya lagi, gimana bro? Beres nggak tuh koordinasinya? Lebih gampang nggak koordinasinya? Ya lumayan sih. Kok lumayan? Kenapa lumayan? Ya yang ini gue agak terbantu nih yang urusan ini. Tapi yang ini tetap aja gue nggak beres-beres juga. Oh kenapa ya? Oh ternyata ada hal yang gue nggak pertimbangkan sebelumnya. Ternyata situasi lo gitu ya. Oke gini, gue udah paham sekarang. Kasih gue waktu seminggu, gue akan mikirin lagi. Gue coba iterasi. Gue perbaikin lagi ide gue. Habis itu kita coba lagi ya. Habis itu kita buat prototype versi yang kedua. Habis itu minggu depannya kita uji cobakan lagi seminggu lagi. Nah kalau sekarang gimana bro? Ini udah lumayan nih, udah mulai bagus nih. Cuman kok anak buahku malah tambah bingung ya dengan adanya gini ya. Ini gue takut aja sih nanti mereka akhirnya nggak mau pakai solusinya. Aduh di mana lagi gue salahnya ya? Coba gue opak-aprik dulu ya. Seminggu lagi kita mikir, diperbaikin iterasi. Jadilah prototipe yang ketiga. Bro kita coba lagi ya. Setelah dicoba lagi di minggu ketiga baru kemudian bos kita bilang, nah yang kayak gini nih. Atau teman kita bilang, nah dari dulu kayak gini. Ini yang gue tunggu-tunggu selama ini. There you go. Berarti Anda sudah punya inovasi. Karena Anda berhasil memecahkan sebuah masalah. Dengan cara-cara baru yang berbeda. Yang sebelumnya itu belum pernah ada sebelumnya. Dan cara itu beneran menyelesaikan masalah itu dan mau dipakai oleh orangnya. Gitu. Nah itulah cara kita berinovasi. Dan ternyata enggak susah ya. Bahkan teknologi yang saya maksud tadi itu cuma WhatsApp group. Ternyata sebuah masalah ketika kita coba dekati dengan pendekatan yang berbeda. Dan kita coba usil dikit deh, iseng-iseng nyoba-nyoba berbagai alternatif solusi dan kemudian kita tes satu, kita perbaikin lagi, tes lagi satu, perbaikin lagi. Ujung-ujungnya kita ketemu juga kok sebuah solusi yang benar-benar itu bukan hanya menyelesaikan masalah tapi memberikan value yang sangat tinggi bagi customer kita siapapun dia. Dan ketika dia pakai solusi kita itu terus-menerus sebagai bukti bahwa memang solusi itu benar-benar punya nilai tinggi bagi dia, berarti kita sudah melahirkan sebuah inovasi. Ya, jadi nggak susah ya, siapapun. Nggak perlu Anda harus ikutan lomba inovasi untuk benar-benar bisa melakukan inovasi. Nah, aku kasih contoh konkretnya. Nih, seperti yang aku janjikan tadi di awal ya, bahwa workplace innovation itu terjadi di sekitar kita. Ini real case. Di tim finance, tiba-tiba dapat
random request nih dari bosnya. Biasanya dia buat report lengkap, rapi gitu ya. Ada hitung-hitungan metrik-metriknya, rasio-rasio keuangannya, ada proyeksi ke depannya, ada analisanya gitu. Itu tiap sebulan sekali gitu. Tiba-tiba ini, begitu masuk pandemi, ini bosnya itu seringkali tiba-tiba belum waktunya laporan udah minta dilaporin. Tengah malam minta laporan gitu. Wah, stres teman-teman ini. Iya ini caranya kok bisa begini. Wah, akhirnya gedebak-gedebuk kerjanya gitu. Nggak kenal waktu tim ini untuk ngebuat laporannya kan. Terus dia mikir, ini pasti atasan kita ini ada sesuatu nih. Kenapa kok dia tiba-tiba berubah jadi gini ya? Apa sih sebenarnya masalah yang dia hadapi sehingga sampai harus kita buat laporan itu dadakan terus. Terus dia coba pahami nih, apa sih problemnya si atasan itu? Sehingga kok selalu nuntut laporan yang ad hoc tadi itu ya. Ternyata setelah kita pahami masalahnya dia itu dapat tekanan dari bos besar untuk selalu bisa menyediakan data keuangan kapanpun ketika bos besar lagi meeting untuk memutuskan langkah-langkah strategis bisnis di tengah pandemi. Dan itu meetingnya mereka bisa kapan saja, bisa di mana saja. Dan tiba-tiba langsung telepon aja, Pak ini gimana nih, saya butuh laporan keuangan tentang hal ini ya, ini saya lagi meeting nih sama Bapak ini. Oh iya Pak, siap Pak. Wah, anak buahnya gedebak-gedebuk. Setelah didalamin lagi, ternyata sebenarnya mereka itu, si atasan itu, ketika minta laporan yang ad hoc tadi, dia nggak butuh analisa lengkap. Dia nggak butuh proyeksi bahkan. Ternyata yang dibutuhkan tuh hanya data dasar tentang situasi potret keuangan saat ini di satu bagian tertentu. Nggak usah ada analisanya yang terlalu mendalam, cukup rasio-rasio kunci aja yang kita tampilkan. Oh, kalau cuman begitu sebenarnya kita bisa ini lakukan. Selama ini kita gedebak-gedebuk karena seolah-olah ketika dia minta laporan harus laporan yang standar yang biasa kita lakukan tiap bulan itu. Ternyata enggak juga karena kebutuhannya bukan itu. Malah dia bete karena kita butuh waktu kan beberapa hari untuk membuat laporan itu. Yang bagi kita tuh udah setengah mati ngerjainnya, bagi dia bete karena dia dikejar-kejar terus sama bos besarnya. Nah ini kan masalah. Oke, kita udah tahu nih. Inovasinya adalah kita buat sederhana aja. Karena yang dibutuhkan kan ternyata cuma data terkini saja toh. Potret situasi keuangan dengan beberapa rasio kunci aja. Ya udah kita buat sederhana aja pakai Google Sheet, semua data kita taruh ke sana, kita update-nya secara reguler karena toh juga kita akan butuh tempat untuk kita compile data. Dan nanti di situ udah kita buatin makros gitu ya, formula tertentu yang itu bisa langsung keluar rasio-rasionya. Jadi sambil kita ngerjain pekerjaan rutin kita, tinggal kita pindahin aja yang biasanya dilakukan di sini, kita pindahin aja ke G Sheets itu, dan nanti otomatis atasan kita bisa ngeklik linknya. Karena kita kasih linknya, atasan kita bisa ngeklik linknya. Dan kapanpun atasan kita ngeklik linknya, dia akan selalu dapat laporan keuangan potret saat itu yang paling up to date, beserta dengan rasio-rasio yang otomatis. Udah itu aja, nggak ada analisa, nggak ada proyeksi, cuman itu aja. Tunjukin ke atasannya, bos kalau kita buat begini gimana? Oh ini kok beda ya dengan sebelumnya ya. Mau dicoba nggak bos? Ya coba deh. Berikutnya ketika atasan besar kemudian datang ke bos itu gimana? Saya mau minta laporan gini. Dia langsung klik linknya, kebuka gini, langsung tunjukin ke bos besar. Ini pak kondisi keuangan kita gini nih. Kalau dari rasio ini kayak gini. Hah gitu dong. Kamu kemarin kemana aja? Itu kan yang saya butuhkan cuma itu doang kok. Sekarang kamu bisa. Itu bagus. Oh ternyata benar. Aku cukup memberikan laporan kayak gini. Problemnya solve. Atasan itu nggak pernah lagi tengah malam minta ke anak buahnya laporan. Kenapa? Karena dia cukup ngeklik link aja, otomatis laporannya ada. Anak buahnya, dia cuma mengubah sedikit pola kerjanya mereka, menggunakan Google Sheets, dan dia bisa generate otomatis reportnya kapanpun, dimanapun. Problem solve, nggak perlu pakai teknologi tinggi, nggak perlu bayar vendor mahal. Ya, nah, ini namanya workplace innovation. Oke, contoh yang lain. Ini ada satu perusahaan. Perusahaan ini perusahaan televisi ya, yang mana kita tahu televisi itu lagi transformasi juga nih ke digital ya, karena industrinya sunset, sudah mulai mau berkurang lah potensinya gitu ya. Nah kemudian akhirnya si perusahaan ini mendirikan sebuah tim khusus nih, tim digital namanya, berisi anak-anak muda. Tugasnya cuma satu, membuat digital content. Silakan manfaatkan semua fasilitas yang ada di kantor. Kamu buat digital content yang bagus-bagus tuh, harus bisa ngalahin YouTuber tuh, ya. Oke Pak, siap. Ternyata ketika dia jalan, mereka mengalami kesulitan. Kenapa? Karena mereka susah dapat akses ke studio, ke talent, ke properti, ke alat-alat untuk syuting. Akhirnya dia membuat produksi kontennya tuh pakai alat yang seadanya aja. Padahal sebenarnya itu perusahaan TV besar
asetnya banyak, kenapa nggak dipakai gitu. Akhirnya kan bosnya kan bete, loh kenapa kamu kok produksi cuma gini-gini doang, ini kayak YouTuber pemula aja kamu, padahal kita kan TV besar kita, ini harusnya gimana dong. Ternyata tahuan problemnya adalah di sana udah ada silo, masing-masing bagian itu udah ada rajanya sendiri-sendiri, yang urusan produksi, urusan studio, urusan ini, bagian ini. Dan mereka itu nggak mau sharing resources, berbagi resources gitu. Wah kalau begini ya kita nggak akan pernah bisa punya konten yang bagus. Karena kita mau minta pinjem asetnya aja susahnya setengah mati. Semua orang nge-keep asetnya sendiri karena KPI-nya bergerak sendiri-sendiri kan. Gitu. Terus gimana caranya? Nah singkat cerita aja ya. Ini prosesnya panjang sebenarnya. Akhirnya idenya adalah kita kumpul-kumpul yuk. Para teman-teman yang datang dari berbagai departemen berbeda ini kumpul di satu sore untuk saling cerita apa yang lagi dikerjakan dan kita akan saling support nantinya. Jadi kayak buat COP gitu, Community of Practice. Awalnya agak enggan gitu ya, tapi karena dia lobby atasannya kan, Pak bos besar, tolong dong Bapak dong yang menginisiasi, Bapak yang minta dong para pimpinan-pimpinan di masing-masing departemen itu kumpul. Nanti di situ saya deh memfasilitasi prosesnya gitu. Akhirnya karena didesak oleh pimpinan besar, akhirnya pada mau kumpul dan mereka ada mulai saling sharing. Nah, si kelompok anak muda di bagian tim digital ini yang pertama kali menawarkan diri untuk membantu. Oh, di bagian produksi lagi gini ya. Kita bisa bantu tuh urusan itunya tuh. Kebetulan kita punya teman yang bisa membantu buat animasi digital gini. Itu kan lumayan bisa ngebantu ya. Oh, boleh lo bisa. Bisa kita. Ya, nanti kita kerjain dah pada saat weekend. Oh, gitu. Lo bagian ini. Oh, kita bantuin deh gitu. Akhirnya lama-lama pertemuan berjalan. Kan nggak enak dong masa kita dibantu terus gitu. Lama-lama mereka nanya. Oke, lo udah bantuin gue terus nih. Sekarang apa yang bisa gue bantu nih untuk digital content? Nah, begitu ditawarin gitu langsung, ya ada sih bro. Gini nih, kita butuh akses ke talent nih. Ya, supaya nanti ya lumayan lah kalau kita punya talent kan bisa ngehit kan. Situ kan punya kenalan banyak artis. Boleh nggak? Nanti kita main ke rumahnya deh. Kita interview dia di rumahnya gitu. Kan nggak ada biaya yang keluar kok. Wah, boleh. Lama-lama akhirnya gara-gara inisiatif yang dilakukan oleh sekumpulan anak muda ini terjadi kolaborasi yang luar biasa. Ya. Dan akhirnya si perusahaan ini dia dapat anugerah dari SWA sebagai perusahaan yang mampu creating leaders from within. Jadi anak-anak muda ini dianggap sebagai leader yang bisa membangun kolaborasi yang sebelumnya itu penuh dengan silo. Dan itu inovasi. Dan itu nggak ada hubungannya sama teknologi. Nggak ada canggih-canggihnya teknologi. Cuman gitu doang Mas Indra. Iya. Emang itu inovasi. Kenapa dibilang inovasi? Pertama, karena jelas dia menyelesaikan masalah tertentu yang spesifik. Dan yang kedua, dia menghasilkan value yang sangat tinggi, ya toh. Dan yang ketiga, dipakai oleh semua orang, membuat semua orang happy. Itu inovasi. Oke, terakhir contoh. Ini sederhana nih. Ini kejadian waktu pas pandemi ya, dimana kan kita kerja dari rumah nih, pisah-pisah gitu. Sehingga akhirnya kita yang biasa kerja tuh bareng, nongkrong bareng, sehingga terbentuk sebuah suasana ngariung, seneng gitu ya. Tiba-tiba kan kita kayak terisolasi gitu ya. Kita kayak gue nggak bisa ngelihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau gue lagi bete gue nggak bisa langsung curhat. Dan itu ngebuat moral tim tuh ngedrop gitu. Terus gimana caranya supaya ngebangun supaya moral tim tuh naik lagi ya? Karena ide yang muncul itu adalah namanya brief weekly online huddle. Huddle itu kumpul-kumpul kongko-kongko ya cuman saling curhat doang. Jadi disepakati satu waktu di satu minggu, yuk kita kumpul lewat Zoom aja. Nggak boleh ngomongin kerjaan. Yang boleh adalah kita saling cerita aja apapun yang kita mau ceritain. Bebas apapun yang mau diceritain. Lo ada habis nonton film Korea baru apa, lo lagi punya masalah apa, lo kenalan teman-teman baru apa, apapun ceritain aja bebas selama bukan urusan kerjaan. Ya? Boleh ya? Oke. Nah, akhirnya awalnya masih ragu tuh orang-orang, apa sih ini aneh nih gitu. Tapi kemudian ketika udah kumpul di Zoom, bosnya dulu yang mulai. Nah gue pengen cerita tuh, kemarin gue habis nonton film nih, filmnya gini aneh tuh film tuh. Oh iya kenapa tuh filmnya, wah seru. Oke, ini kan gue udah nih, gantian dong sekarang lu cerita apa gitu. Wah bro, gue lagi rada pusing nih. Pusing kenapa lu gitu? Iya nih, gue kemarin tuh lagi ada urusan sama teman gue gini-gini. Oh gitu ya, oke gantian lu gimana gitu. Ternyata dari ngobrol ngalur ngidul itu, kebangun sebuah perasaan kayak asik ya, ada orang dengerin curahan hati gue gitu. Asik ya gue bisa cerita ke teman-teman gue. Ternyata teman gue melakukan itu ya. Ternyata ini ya. Oh ternyata dia lagi repot ini, lagi susah itu ya gitu. Ternyata bukan gue doang yang bete ya gitu. Semakin sering itu dilakukan, semakin ikatan antara anggota tim itu semakin kuat. Dan mereka juga semakin sadar bahwa setiap orang tuh punya tantangannya sendiri-sendiri gitu. Jadi kenapa gue harus mengeluh gitu. Yang kedua adalah gue jadi tahu ternyata dia lagi punya beban nih. Kalau gitu gini deh.
lo kan lagi ngerjain ini ya, gue tahu lo lagi repot nih. Gini deh, lo gue bantuin ya, kerjaan lo gue ambil alih deh yang bagian ini supaya lo lebih ringan kerjaannya. Itu bisa terjadi. Kenapa? Karena gue tahu situasinya lo. Selama ini kan kita terisolasi nih. Si atasan pokoknya asik aja ngasih bagi-bagi tugas, nuntut, nggak mau tahu situasi di rumahnya kayak gimana. Sekarang gue lebih kenal, lebih tahu apa yang terjadi sama teman gue gitu. Ya. Dan itu menghasilkan sebuah moral kerja yang meningkat, teman-teman. Itu inovasi, Mas Indra. Inovasi. Cuman modal ketemuan di Zoom kayak gitu-gitu doang. Iya. Karena balik lagi, inovasi itu bukan urusan teknologi. Inovasi itu balik lagi ya, selama kita bisa menyelesaikan sebuah masalah yang spesifik. Dengan cara-cara baru atau berbeda yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan itu ngasih nilai, itu dipakai sama orang. Itulah inovasi, teman-teman. Ya, oke. So, kita sampai kepada bagian akhir nih dari obrolan kita. Sebelum tanya jawab ya, teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan langsung tulis saja pertanyaannya. Nanti setengah jam terakhir kita bisa punya waktu untuk diskusi. Ya, oke. Ini sebelum masuk ke diskusi, setengah jam saya ingin share beberapa rangkaian slide berikut ini. Tema yang kita lakukan pada hari ini adalah innovate to transform, ya kan? Nah ini sekedar untuk mengingatkan saja teman-teman. Dalam rangka kita ingin berinovasi untuk transform tadi, yuk kita benar-benar berinovasi. Bukan cuma sekedar acting seolah-olah kita lagi berinovasi. Loh, maksudnya apa itu Mas Indra? Teman-teman semuanya, ada sebuah sebuah fenomena di banyak perusahaan. Karena sekarang ini kan perusahaan itu harus inovatif lah ya gitu. Kayaknya kalau perusahaan itu nggak memasukkan kata inovasi di dalam core value-nya itu gak keren lah gitu ya. Kata-kata inovasi itu ada di mana-mana gitu ya. Sehingga kita semua perusahaan ini ya kita harus berinovasi dong. Dan kita harus jalankan inovasi itu gitu. Namun kenyataannya setelah kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya mereka tidak benar-benar berinovasi. Mereka cuma acting seolah-olah berinovasi. Kayak gimana tuh maksudnya ya? Istilah yang sering kali dipakai oleh teman-teman tentang acting berinovasi ini adalah kata-kata innovation theater. Pernah dengar gak? Mungkin pernah dengar ya kata-kata innovation theater. Ini memberikan sebuah ilusi bahwa seolah-olah kita itu perusahaan yang inovatif. Ya. Kayak gimana sih? Intinya gini, ini ada perusahaan yang melakukan serangkaian aktivitas yang kelihatan kayak inovasi, tapi ternyata aktivitas itu tidak atau sedikit sekali memberikan value bagi perusahaannya maupun pelanggannya, apalagi karyawannya. Ya. Nah, kalau kita lihat nih akhir-akhir ini lagi rame ya perusahaan-perusahaan itu di redesign kantornya supaya kayak Google, kayak Silicon Valley, warna-warni kanan kiri, ada quote sana sini, beanbags, ada rumput-rumputan, ada pohon, ada ping-pong tables gitu. Kita punya hackathon, macam-macam. Itu semua adalah aksi-aksi inovasi yang jangan-jangan itu nggak terlalu creating real value. Baik bagi customer-nya ataupun perusahaannya. Nah kalau itu realitanya, maka kita sebenarnya tidak sedang benar-benar berinovasi. Cuman acting kayak kita perusahaan inovatif gitu. Kenapa? Karena di luar sana perusahaan inovatif tuh begitu Mas Indra. Punya activity ini, punya event ini, punya gedungnya begini. Maka kita copy itu aja supaya kita kelihatan inovatif gitu. Dan ini terjadi di mana-mana. Di perusahaan kecil maupun perusahaan besar ataupun korporasi yang udah jadi raksasa. Ya. Ini ada profesor di Columbia Business School, Rita McGrath. Dia mengatakan gini, innovation theater itu adalah sebuah excessive focus on ideation. Sebuah fokus yang sangat eksesif berlebihan pada proses ideation. Ya, saling memberikan gagasan, menulis gagasan, buat proposal gagasan, kompetisi gagasan gitu. Tanpa kapabilitas dan komitmen untuk meneruskan prosesnya hingga benar-benar ada hasil nyata yang sebenarnya. Ya, kalau disederhanakan, ginilah. Banyak perusahaan itu punya rangkaian program inovasi yang akhirnya terkumpullah banyak ide yang itu bagus-bagus, bahkan sudah ada
prototipenya, ini keren, diakui, tepuk tangan, dapat award. Tapi sedikit sekali dari ide itu yang benar-benar terimplementasikan. Ya. Aktivitasnya banyak, impact-nya sedikit. Ketika saya menjadi juri inovasi, saya lumayan sering diundang oleh perusahaan-perusahaan untuk jadi juri innovation competition ya. Di berbagai industri. Di PLN saya pernah 2 kali. Dan setiap kali saya diundang ke perusahaan-perusahaan itu, saya selalu nanya, apalagi kalau saya diundang kedua kalinya gitu ya. Saya nanya gini, teman-teman semuanya, yang kemarin tuh seru-seru loh, itu ide-idenya tuh bagus tuh, ide inovasinya. Berapa banyak dari mereka yang benar-benar dijalanin ya? Oh ya, ada sih. Berapa? Wah, saya nggak tahu ya angkanya ya. Tapi kayaknya ada deh. Oke. Terus hasil apa yang udah didapat? Yang itu nyata banget ya. Kayaknya itu bukan bagian aku deh. Nggak tahu sih. Dan jawaban itu tipikal banget di hampir semua tempat. Itu jawaban yang sangat halus untuk membela perusahaannya. Sebenarnya dalam hatinya dia mikir, ya nggak ada sih. Bahkan ada satu perusahaan ya teman-teman, yang saya diundang waktu itu ke sana ketemu sama pimpinannya. Terus mereka itu lagi bingung. Jadi ceritanya perusahaan ini pengen buat kompetisi inovasi gitu. Dan ini udah dilakukan bertahun-tahun. Dan hadiahnya itu selalu menarik-narik gitu ya. Menarik-menarik. Yang terakhir itu bahkan jalan-jalan ke luar negeri. Wah, siapa sih nggak mau jalan-jalan ke luar negeri ya? Hadiahnya apa jalan ke luar negeri, keren. Nah, apa yang ngebuat dia bingung? Dia tuh curhat gini, Mas, kenapa dari tahun ke tahun, walaupun hadiahnya itu udah kita naikin nilai rupiahnya, tapi kok jumlah yang ikutan semakin sedikit ya? Gitu. Bahkan ini kayak ada apatisme yang muncul nih. Sehingga akhirnya kita yang dulu itu sesuatu yang keren, kayaknya sekarang udah nggak lagi deh gitu. Sehingga nggak seksi lagi, nggak menarik lagi bagi anak-anak ini gitu. Karena majority adalah millennials tuh di perusahaan itu. Terus saya tanya, pertanyaan yang sama, berapa banyak dari hasil kompetisi inovasi yang itu benar-benar serius ditindaklanjuti oleh manajemen, diimplementasikan, diwujudkan, sampai akhirnya ada sesuatu hasil nyata yang terasa. Ya agak susah ya Mas ya, soalnya kita kan nggak ada tim khusus ya untuk tindak lanjuti itu ya. Ya gitu, jadi setelah selesai kompetisi ya kita semua kembali ke kerjaan masing-masing. Akhirnya ide itu ide yang bagus yang jadi foto-foto yang ditempel di dalam mading lagi ya. Masih ada nggak sekarang majalah dinding ya di perusahaan gitu. Tapi sedikit sekali atau bahkan nggak ada yang benar-benar ditindaklanjuti gitu. Dan kalaupun tidak lanjut itu nggak benar-benar serius gitu. Dan ternyata itu yang menyebabkan para milenial di perusahaan itu yang mulai apatis. Ini mah cuman main-main aja, lucu-lucu aja. Ya siapa sih yang nggak senang dapat hadiah ya? Cuman kan ujung-ujungnya juga kita udah repot-repot mikir, susah, eksperimentasi, nabrak sana nabrak sini. Ujung-ujungnya ya cuman begitu dapat hadiah udah selesai, nggak dijalanin. Terus gue ngapain juga capek-capek cuman bakal gitu doang. Kan pengennya gue ide ini bener-bener nanti membuat perbedaan. Alasan gue ikutan tuh karena gue yakin tadinya ide gue akan membuat perbedaan yang nyata. Bener-bener memudahkan hidup pelanggan gue. Bener-bener membuat hidup dari teman-teman kantor gue jadi lebih baik. Itu kan pengennya gue kan begitu. Tapi ya akhirnya ternyata cuma untuk hadiah doang gitu. Dan si orang itu, si pimpinan itu cerita, wah ini bener nih Mas, ada orang-orang yang tiap tahun tuh selalu ikut. Dan beberapa kali menang. Dan mereka sebenarnya nggak terlalu peduli bahwa idenya tuh diimplementasikan atau tidak. Ternyata mereka itu prize hunter. Jadi memang niat ikut lomba inovasi karena dia pengen nyari hadiahnya aja gitu, pengen jalan-jalan ke luar negeri tiap tahun gitu. Ya, tapi ya udah begitu aja gitu. Dia nggak terlalu peduli, dia tahu banget nih apa yang bakalan menang, ini yang bagus kayak gimana gitu. Tapi dia prize hunter, jadi bukan true innovators. Malah orang-orang yang benar-benar niat pengen membuat perbedaan yang nyata, itu malah jadi patah arang gitu, jadi malah bete. Kenapa? Ya karena ini cuman kompetisi untuk dapetin hadiah doang, gue sih nggak mau itu gitu. Dan ini kekhasan dari millennials. Millennials itu ya siapa sih yang nggak mau duit, siapa sih yang nggak mau hadiah, siapa sih yang nggak mau pengakuan, semuanya mau. Tapi ada yang lebih bernilai bagi milenial itu, yaitu kontribusi. Dia ingin beneran kehadirannya itu memberikan kontribusi nyata bagi lingkungan sekitarnya. Ya. Dan itu menurut saya hebat. Menurut saya itu luar biasa. Itu generasi sebelumnya nggak kayak gitu.
Generasi sebelumnya kerja ya cari duit, cari nafkah. Kalau bisa ke satu tempat sampai pensiunnya aman, secure hidupnya gitu. Generasi sekarang enggak gitu. Dia pengen memastikan bahwa kalau dia kerja di satu tempat, memang dia bisa kontribusi nyata. Dia bisa membuat perbedaan. Ya. Dan itulah kenapa banyak startup muncul tuh kan karena begitu. Karena semangat untuk mengubah dunia. Ini ada satu cerita nih. Waktu itu saya lagi ngasih workshop nih di satu perusahaan market leader ya. Kemudian ada salah satu peserta yang cerita waktu itu karena kita lagi ya diskusi lah gitu. Nah ini dia level GM kalau nggak salah di perusahaannya. Dia cerita gini, Coach, saya tuh lagi bingung nih sama keponakan saya. Saya tuh ngajak keponakan saya tuh kerja di perusahaan kita ini gitu. Dan saya bilang sama dia, kamu kerja di perusahaan tante nih, ini perusahaan ini kita gede loh perusahaannya, market leader loh ini. Wah kamu gajinya banyak nih, nanti fasilitasnya bisa gini. Ditolak coach sama dia coach. Terus saya tanya kan, emang kamu mau kerja di mana? Aku mau kerja di startup itu aja kan. Lah, startup apaan itu? Dikenal juga enggak. Itu masa depannya kayak gimana? Kamu gimana sih? Dapat kesempatan kerja di perusahaan besar, market leader, gajinya gede, nyaman, fasilitasnya banyak. Malah kamu milih startup yang gak jelas itu. Ngapain juga? Jawabannya keponakan saya coach, begini. Tan, kalau kerja di perusahaan tante itu kan cuma kerja doang. Kalau di startup ini Tan, kita tuh lagi mengubah dunia. Jawabannya begitu. Dia lagi pengen mengubah dunia. Yang saya tuh amazed dengan jawabannya. Jadi kayak gue berpikir, hebat banget ya ini anak-anak muda ya. Dia bener-bener spiritnya, semangatnya bukan cuma sekedar cari duit, numpang hidup di perusahaan. Enggak, dia ingin kontribusi nyata, real untuk membuat perbedaan. Nah bayangkan anak-anak muda yang brilian, yang hebat, yang talented kayak gini, yang punya semangat inovasi kayak gini. Dia masuk ke dalam sebuah perusahaan dan dia dikalahkan oleh prize hunter. Dan kalaupun dia masuk menang, ternyata idenya cuma berhenti di situ aja, nggak diimplementasikan. Itu betapa bete-nya dia dan wajar akhirnya perusahaan yang saya ceritakan tadi makin lama makin berkurang. Dana ikut cuma prize hunter doang gitu. Dan itu nggak akan kontribusi apa-apa terhadap inovasi di perusahaannya. Ya. So kesimpulannya teman-teman, innovation is not an event. Bahwa event-event inovasi seperti yang kita lakukan sekarang, kita ada kompetisi, kita ada hackathon, itu memang bagus. Bukan berarti itu nggak bagus, itu bagus. Karena itu akan membangun giroh semangat berinovasi, ngingatin kita terus bahwa kita memang harus mulai memikirkan cara-cara baru. Dan ujungnya mudah-mudahan terbangun sebuah value, nilai-nilai baru, budaya baru di perusahaan. Ya. Tapi gak cukup berhenti di situ. Event itu hanya pemicu. Inovasi itu adalah sebuah proses berkelanjutan dalam menciptakan nilai untuk si pelanggan. Kata tekannya adalah di proses yang berkelanjutan. Bukan one off proses habis itu berhenti, enggak. Kira-kira menurut teman-teman semuanya di Google atau di Apple ada kompetisi inovasi apa enggak? Karena mereka setiap hari udah berinovasi gitu. So innovation itu di dalam darahnya mereka setiap hari ya. Kan kita kan bukan Google Mas Indra, maka kita perlu kompetisi dulu. Yes, exactly, aku setuju. Maka event kayak ini, hackathon dan sebagainya itu saya support-supportnya. Saya pun menjadi bagian darinya, termasuk jadi konsultan yang ikut ngebantu untuk menghidupkan itu. Namun saya juga punya kewajiban untuk mengatakan bahwa please jangan berhenti di situ aja. Ini awal yang bagus, yang memang harus kita lakukan. Tapi jangan berhenti di situ. Ya. Ini hasil riset dari Innovation Leader terkait dengan apa sih yang menghambat inovasi di banyak perusahaan besar. Nomor 1 yang di atas adalah politics. Politik ini bukan politik nasional gitu ya, tapi politik kantor. Ya, setiap orang punya kepentingannya sendiri-sendiri. Dan namanya inovasi itu merubah keadaan. Menggoyang sesuatu yang udah stabil. Ya, mengacak-ngacak status quo. Dan akan banyak orang yang merasa tidak nyaman dengan perubahan-perubahan itu. Ya, karena menghasilkan ketidakpastian. Dan dia akan cari cara untuk menjaga supaya kepentingannya tidak dilanggar. Wah, itulah kemudian inovasinya akhirnya berhenti. Ada urusan budaya, kemampuan untuk tidak bisa menanggapi atau merespon perubahan dengan cepat. Nggak ada biaya yang memang diniatkan ke situ. Strateginya nggak jelas. Kita banyak ngomongin tentang inovasi tapi nggak benar-benar tertuang secara konkret dan diniatkan menjadi komitmen untuk kita wujudkan di masa yang akan datang. Gitu. Masih banyak lagi. Intinya adalah ide itu gampang. Yang susah itu adalah mewujudkan ide itu menjadi sebuah kenyataan yang berbuah inovasi. Karena musuh kita ternyata di dalam. Startup nggak punya masalah ini. Makanya dia larinya cepat, cek. Nggak punya duit juga bisa lari, cek. Nanti begitu bagus, melirik
dilirik oleh investor, mulai dapat seed funding, seri A, B, C, dan sampai IPO. Dan dia nggak punya masalah ini, maka cepat banget geraknya. Nah, kita setiap hari berurusan sama ini. Maka ide berhenti di ide, nggak bisa wujud jadi kenyataan karena hambatannya banyak banget gitu. Ya. Dan ini realita yang harus kita akui dulu, kita sadari dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa act on it. Kita bisa melakukan sesuatu untuk supaya bisa tetap berinovasi di tengah realita yang kayak gini. Nah, ketika misalnya komitmen untuk benar-benar mengimplementasikan sebuah inovasi itu beneran sudah dimiliki oleh perusahaan. Ya, katakanlah kemudian anggaran udah dibenamkan, udah ada tim khusus yang nanganin itu. Ya, itu udah jadi agenda strategik perusahaan, keren ya. Kalau udah kayak gitu keren banget. Ya, bahkan CEO-nya pun juga menjadi champion di situ. Wah, keren banget. Pun itu udah kondisinya, lingkungannya, infrastrukturnya udah mendukung pun bukan berarti kemudian mulus perjalanannya. Enggak. Ini muncul lagi kalau ini dari McKinsey surveinya. Ternyata ada problem juga yang muncul ketika mencoba untuk mewujudkan inovasi di dalam perusahaan. Apa? Yang pertama, too long development times. Jadi ketika kita ngembangin idenya itu lama banget gitu. Wah, ini idenya ini bagus, perfect, sempurna, keren. Ini butuh waktu setahun untuk diwujudkan. Di perjalanan setahun itu lama bro. Hari gini tuh setahun itu lama. Di tengah jalan tiba-tiba perusahaan prioritasnya berubah. Tiba-tiba anggarannya digeser. Tiba-tiba orangnya dipindah. Dan akhirnya ide atau proyek inovasi itu jadi yatim piatu. Nggak punya bapak, nggak punya ibu. Akhirnya terkatung-katung dan akhirnya mati. Ya, selecting the right ideas. Kita bingung nih, mana yang dijalankan. Kelamaan mikir nggak gerak-gerak. Risk averse, kita tuh ada budaya yang takut ngambil risiko. Akhirnya yang kita pilih inovasi yang aman-aman aja. Yang breakthrough innovation malah enggak. Kalaupun misalnya kita mau melakukan itu analisanya panjang, harus melewati banyak pihak, dievaluasi, sampai akhirnya kita jengah sendiri, rasah, nggak usah. Daripada bikin bingung, daripada semua orang malah nanti jadi ketakutan sendiri gitu. Nggak ada koordinasi, nggak punya cukup banyak ide dan masih banyak lagi. Nah, merespon ini kayak gimana nih coach? Saya menyarankan ya, saya ngambil cara berpikir yang lebih simpel aja. Ya. Guys, jangan overthink. Terlalu banyak mikir. Itu startup sukanya mikir, tetapi dia lebih mementingkan gerak dibandingkan kelamaan mikir. Nanti mikirnya sambil jalan. Maka udahlah, mulai aja dari yang bisa. Gak usah harus sempurna, kita pengen buat inovasi yang kayak gini tapi butuh waktu 1 tahun, butuh dana sekian banyak gitu. Dari yang bisa aja jalanin aja dulu. Lebih baik kita punya inovasi walaupun sederhana, tapi dapat jadi selesai dibandingkan pengen sempurna tapi itu gak pernah mewujud. Ya toh? Kemudian kaitannya dengan mana ide yang paling bagus ya? Tenang guys, ide-ide yang dulu memicu para startup itu menjadi besar kayak sekarang, itu beda banget dengan yang sekarang. Jadi ide itu gak pernah sempurna, ide itu pasti itu akan direvisi sambil jalan gitu. Jadi tenang aja, ide buruk bisa jadi bagus suatu saat nanti. Ide bagus belum tentu juga bagus di ujung jalan nanti. Kemudian tentang takut ngambil risiko. Namanya risiko salah gagal itu dalam inovasi itu bukan hanya wajar tapi itu expected. Itu memang diharapkan, memang lu kagak mungkin gak gagal gitu bro. Kenapa? Karena ya lu melakukan sesuatu yang baru gitu. Yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kalau harus berhasil itu namanya best practice. Lu tinggal nyontek aja apa yang udah pasti berhasil, lu pakai di pekerjaan lu. Itu best practice. Kalau namanya inovasi itu eksperimentasi. Namanya eksperimen, sesuatu yang baru belum tentu benar, bisa enggak. Berarti kan ada risiko gagal, ada gitu. Udah terima aja gitu. Lebih baik kita coba sesuatu ternyata gagal dibandingkan itu cuma ide di atas kertas dan kita nggak pernah tahu ini beneran bisa apa enggak. Ya enggak? Kemudian tentang koordinasi ya, ketika teman-teman mau inovasi sebaiknya ajak teman-teman yang lain. Kalau bisa dari departemen yang lain, itu nanti akan ngebuka jaringan network yang kuat. Nggak usah terlalu banyak ideation kelamaan, apa yang ada yang bagus udahlah jalanin dulu deh. Ya. Dan terakhir jangan berhenti di event aja ya. Kita sibuk memamerkan atau menjual inovasi-inovasi kita keluar dan ke dalam. Tapi saking kita sibuk buat pamerannya, kita lupa menjalankan real innovation-nya. Ya. Nggak apa-apa silahkan, ada bagian sendiri untuk menjual inovasi itu, tapi juga sediakan waktu, energi, tim, dana yang lebih banyak harusnya untuk melakukan inovasinya dibandingkan ngejual ide gagasan inovasinya. Ya. So, kita mulai agak spesifik lagi sekarang. Kenapa kok banyak di perusahaan itu ide-ide yang bagus, inovasi yang bagus tuh akhirnya mati di tengah jalan ya. Ini saya ngambil langsung jurnal yang ditulis oleh Nelson dan Kim. Temuannya dia adalah yang saya
zoom in itu ya. Leadership and management behavior that endanger fear, a lack of focus and communication. Ternyata yang sering kali membunuh inovasi di perusahaan itu adalah perilaku dari manajemen, dari atasan, dari pimpinan, yang itu ngebuat karyawan tuh takut untuk melakukan sesuatu yang baru berbeda. Yang itu punya risiko jadi salah dan gagal. Ya. Dan gak fokus, semuanya penting, mana prioritas, semuanya penting. Pak ini Bapak nyuruh saya ngerjakan A, B, C, D, mana duluan? Ya semuanya penting, mana prioritasnya? Ya kamu jalankan semuanya. Nah, ini akhirnya ngebuat kita kejebak kepada business as usual. Itu aja. Dan akhirnya inovasinya pun tidak mewujud. Ini Deloitte. Ini saya tampilkan karena ini menarik, menunjukkan perbedaan persepsi antara manajemen dengan staff terkait dengan apa sih hal-hal yang penting yang bisa menumbuhkan budaya inovasi di perusahaan. Ketika ditanya kepada manajemen, sejauh mana kompensasi itu mempengaruhi budaya inovasi perusahaan, 62% mengatakan sangat mempengaruhi. Sementara kalau karyawan cuma 33%. Jadi ada perbedaan itu, 29% perbedaannya. Manajemen mengatakan kompensasi itu mempengaruhi lebih banyak dibandingkan apa yang dipikir oleh si staffnya. Tentang financial performance juga. Kalau kinerja perusahaan kita tuh bagus, maka kita itu berarti budaya inovasinya bagus dong. Nah, manajemen mengatakan lebih banyak iyanya, 65% mengatakan betul. Sementara kalau staff mengatakan betul cuma 24%. Artinya ada perbedaan nih cara berpikir manajemen dengan staff terkait dengan apa sih yang membentuk sebuah budaya inovasi. Bagi manajemen, kompensasi itu yang nanti akan membentuk budaya inovasi. Kinerja perusahaan yang akan menciptakan budaya inovasi. Sementara karyawan sendiri ternyata berpikir berbeda. Apa menurut karyawan yang bisa membuat budaya inovasi itu muncul? Nah ini saya sampaikan ini karena saya hadir di sini di hadapan saya para leader ya. Maka kita perlu juga memahami nih bias yang ada dalam diri kita. Supaya kita nanti bisa sama-sama memikul semangat inovasi ini bareng-bareng dengan tim kita. Kalau kita bicara ke karyawan, apa sih sebenarnya yang bisa menghidupkan budaya inovasi? Ternyata mayoritas mengatakan regular and candid communication. Komunikasi yang terbuka, yang rutin antara atasan dengan bawahan, dengan rekan kerja, dengan departemen yang lain, itu akan membuka ruang untuk kita bisa berinovasi. Employee recognition, ya, bukan award yang prestisius yang itu cuma sesekali 2 kali dalam 1 tahun. Itu ya boleh, itu penting, itu dilakukan, tapi jangan berhenti di situ. Kita harus melakukan rekognisi kepada karyawan setiap saat ketika itu memang memungkinkan untuk diberikan. Akses ke manajemen, kadang-kadang pintu kita tuh tertutup, anak buah kita mau masuk ngetok pintu aja tuh sungkan, gak berani. Padahal mereka punya masalah yang pengen didiskusikan, padahal mereka punya ide yang brilian. Ya. Maka mereka berharap pintu itu selalu terbuka. Jadi kapanpun anak buah mau ketemu manajernya, mau ketemu atasannya itu bisa. Dan manajernya itu selalu membuka tangan untuk menyambut anak buahnya datang dan diskusi sama dia. Kalau itu ada Pak di perusahaan, kata staf ini, budaya inovasi itu bakalan muncul. Nah ini ya, jadi mudah-mudahan ini akan memicu nanti, oke, berarti ada sesuatu yang memang harus benar-benar kita ubah nih secara fundamental di perusahaan kita. Kemudian kaitannya dengan tipe leader. Ini riset dari XB Insight. Jadi ada manajer atau leader yang dia mampu membangun timnya lebih inovatif dibandingkan tipe leader yang lain. Kita sebut aja inovatif leader dan non-inovatif leader supaya mudah aja. Ternyata kalau teman-teman lihat di sini, inovatif leaders itu dia lebih nyaman dalam mengelola risiko dibandingkan yang non-inovatif leader. Jadi yang leader yang gak inovatif tuh takut ngambil risiko lah gitu. Kalau yang inovatif leader dia tahu risikonya, dia tidak menafikan tapi dia siap untuk ngelola risiko itu dan akhirnya ngambil beberapa risiko yang memang udah dihitung sama dia. Kemudian kalau inovatif leader itu menunjukkan rasa penasaran yang tinggi dibandingkan yang non-inovatif leader. Kemudian dia juga lead courageously. Dia memimpin dengan berani, nggak cuma ngambil langkah-langkah yang aman, yang pasti-pasti aja. Dia berani ngambil langkah-langkah baru yang belum pasti. Inovatif leader selalu berupaya untuk nangkepin peluang-peluang yang ada di sekitarnya dibandingkan hanya melakukan hal yang sama berulang-ulang. Inovatif leader dia mampu memiliki perspektif bisnis yang strategik. Setiap kali dia harus membuat keputusan, dia nggak hanya memikirkan kondisi hari ini aja, dia ngelihat apa dampaknya bagi ke depan. Bagaimana ini nanti akan mempengaruhi perusahaan secara lebih makro. Nah yang terakhir kebalikan ini, ya posisi warna birunya kebalikan nih, yang terakhir khusus terakhir. Apa itu? Non-inovatif leader itu maintain order and accuracy.
Dia itu fokusnya lebih banyak, pokoknya semuanya harus serba teratur. Harus akurat ya, jangan sampai salah ya, jangan sampai deviasi, berbeda dengan yang biasanya. Sementara inovatif leader itu ya bertolak belakang. Bagi inovatif leader, ya nggak tepat-tepat banget nggak apa-apa lah. Yang penting pokoknya arahnya kan pas kan. Daripada lo kelamaan mikir, mendingan gerak aja walaupun nggak pas-pas banget. Tapi kan arahnya udah kita dekat sama tujuan. Ya boleh loh kalian itu mencoba hal baru sehingga keluar dari kebiasaan kita. Ya, selama pokoknya kita sampai ke tujuannya gitu. Nah yuk kita evaluasi diri nih. Kita masuk ke inovatif leader atau non-inovatif leaders. Ya, mudah-mudahan ini sekali lagi menginspirasi kita untuk ngambil peran leadership untuk innovation dengan lebih baik lagi. Ya, oke. Terakhir untuk para leaders, ada 5 hal yang saya encourage, ya, saya dorong untuk kita lakukan dan ini simple banget kok. Yang mana kalau kita sebagai leader lakukan ini, maka peluang untuk anggota tim kita tuh menjadi lebih inovatif. Itu besar. Dan ternyata itu nggak susah. Ya. Yang pertama, cukup sesekali Anda nggak kasih jawabannya kepada anak buah Anda. Jadi anak buah Anda datang nih ke Anda nih, Pak kita punya masalah begini, Pak ini begini-gini, customer gini. Nah biasanya nih kita sebagai leader terpanggil untuk menjadi problem solver bagi anak buah kita. Ya kan? Kenapa? Ya karena kan kita pimpinan, kita lebih senior, kita tahu lebih banyak lah. Harusnya kita sebagai pimpinan ngasih solusi dong ke anak buah. Maka kita adalah orang yang paling tahu keadaan, yang paling bisa memberikan solusi yang paling tepat. Anak buah tinggal eksekusi aja. Salah enggak? Enggak sih. Cuman kalau itu terus yang kita lakukan, anak buah kita nggak pinter-pinter. Anak buah kita jadi malas mikir. Anak buah kita jadi bergantung sama kita. Setiap kali ada masalah, nyarinya kita lagi. Cuman kita doang yang mikir, dia kagak mau mikir. Yang kedua, karena dia nggak terbiasa mikir, dia nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, apalagi berinovasi. Maka sesekali, ketika ada sebuah isu, permasalahan atau tantangan yang diajukan oleh anak buah Anda, sesekali coba jawabnya dengan kalimat itu deh. Nggak tahu ya. Yuk kita cari tahu sama-sama. Anak buah yang bilang, Bapak salah makan obat gitu. Tapi kalau Anda lakukan ini, itu akan buat anak buah kita, oh oke. Dia ngajak gue untuk mikirin solusinya bareng-bareng loh. Berarti dia pikir gue itu mampu loh. Berarti dia merasa gue itu pinter loh. Gue tuh layak untuk jadi teman diskusinya dia loh. Itu udah membuat dia merasa tersanjung. Dan akhirnya bukan tidak mungkin kemudian kita bisa duduk bareng dan akhirnya diskusi, brainstorming, ideation sampai ketemu. Oh menurut kamu gimana? Ah ini oke, menarik nih. Oke. Jadi kita simpulkan ini ya caranya ya Pak. Wah. Kalau menurut Bapak ini benar gak Pak? Ya saya gak tahu no. Terus kita coba aja. Yang penting kan menurut kita berdua kan ini yang paling bagus toh. Iya sih Pak. Ya wes kita coba aja. Encourage experimentation nomor 2. Nanti kalau gagal gimana? Ya namanya nyoba ya kan belum tentu benar. Mudah-mudahan bener lah. Bismillah lah. Ini kalau hitung-hitungan kita sih kemungkinan bener sih. Tapi ya kemungkinan salah ada. Loh kalau salah nanti gimana Pak? Ya kalau salah tinggal diperbaiki. Oh gitu ya Pak? Iya. Ya coba ya jalanin ya. Nah, terus satu waktu gantian. Anda yang nyamperin anak buah Anda, nanya pertanyaan. Oke teman-teman semuanya, ini saya baru dapat tantangan nih dari bos besar. Kita diminta departemen kita untuk melakukan proyek ini. Nah saya mau terus terang saya rada bingung ini. Maka saya mau minta pendapat sampean semua di sini. Menurut teman-teman semuanya bagaimana ya cara terbaik, termudah, tercepat untuk kita jalanin proyek ini supaya nggak ganggu kerjaan yang sekarang kita udah punya. Menurut kalian gimana ya caranya ya? Keren tuh atasan nanya begitu ke anak buahnya. Itu nggak membuat atasan itu jadi kelihatan bodoh, enggak. Itu membuat atasan kelihatan menghargai anak buahnya. Ngajak anak buahnya ikut berpikir sama dia gitu. Dan itu akan memancing jawaban-jawaban yang menarik gitu. Dan itu akan ngebuat anak buah kita jadi semangat untuk ngasih ide, eksperimentasi. Yang itu adalah bahan baku dari inovasi. Ya. Dan yang keempat, ketika memang kita sudah mempercayakan sesuatu kepada anak buah kita untuk kita jalankan. Yang memang itu sesuatu yang baru. Kadang-kadang tuh kita tuh punya rasa takut ya nanti bener apa gak ya, nanti salah lagi, nanti kalau salah gimana. Akhirnya kita tuh jadi micromanager, kita telatenin, kita deketin, kita tempel mereka jangan sampai salah ya, kita ngasih tahu harus gini. Malah anak buahnya tuh malah gak nyaman dan malah gak belajar apa-apa, jadi akhirnya penakut semua anak buahnya itu. Sesekali kita harus percaya kepada anak buah kita. Yang penting guys, outputnya ini ya, resultnya ini ya. Kita udah bahas alternatifnya, kita udah putuskan, sekarang aku percaya sama kamu, jalankan. Kalau kamu butuh sesuatu, datang ke saya siap support all the way, nomor 5. Ya.
Saya siap bantu kamu, saya siap support apapun yang kamu butuhkan. But I trust you, aku percaya sama kamu. Ketika Bapak Ibu teman-teman semuanya menjalankan yang 5 ini, yang sederhana ini, insya Allah tim Anda akan menjadi jauh lebih inovatif. Terakhir, kalau ini untuk teman-teman semua nih, ya, semua orang tidak peduli jabatan, fungsi, saya ingin ngajak teman-teman semuanya untuk mulai berinovasi. Time to innovate. Dan saran saya, pilihlah area inovasi yang di situ Anda kuasai. Yang Anda sudah punya modal pengetahuan, karena itu akan membuat Anda secure, rasa aman. Yang kedua adalah berinovasilah dalam area yang itu ada dalam kewenangannya Anda. Sehingga Anda bisa mengimplementasikan ide itu, inovasi itu tanpa harus bergantung sama pihak lain. Karena gak ada yang lebih bete dibandingkan kita punya inovasi yang menurut kita tuh brilian dan memang terbukti solving problem, tapi gak diwujudkan menjadi kenyataan. Maka buatlah inovasi yang itu dalam kewenangan Anda. Jadi Anda bisa mengimplementasikannya dan melihat itu menjadi kenyataan. Dan yang terakhir, lakukan inovasi bersama dengan teman Anda. Jangan sendirian. Ya, lebih seru rame-rame, kita punya perspektif yang berbeda, kita bisa ada teman diskusi, dan namanya manusia tuh kadang-kadang motivasinya naik, kadang-kadang turun. Pas lagi kita turun, ada teman kita tuh yang ngangkat kita naik. Demikian juga sebaliknya. Ya, perjalanan berinovasi bukan perjalanan yang mudah. Apalagi mengimplementasikan dan berupaya mewujudkan inovasi itu. Lebih susah lagi. Maka kita harus pintar-pintar memilih arena permainan kita, memilih teman bermain kita, dan di mana kita wujudkan inovasi itu. Semoga manfaat teman-teman semuanya. Dan kita lanjut yuk dengan tanya jawab ya. Nah, saya ingin undang nih teman-teman untuk menuliskan pertanyaannya dan kita akan bahas bareng-bareng. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Indrawan Nugroho yang sudah berbagi banyak sekali informasi untuk kita semua tentunya di sesi sharing di kesempatan siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A dan saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat Zoom kami kali ini. Dan untuk pertanyaan pertama kali ini pertanyaannya, PLN sebagai utility company yang memang secara aset dan nilai investasi sangat besar. Kemudian organisasi yang juga besar dan servis area meliputi seluruh wilayah Indonesia yang tantangannya juga beragam. Bagaimana cara PLN yang merupakan giant fish dapat bertahan dan survive menghadapi serangan ikan-ikan kecil yang bisa jadi tidak terlihat tetapi secara nyata menyerang bisnis utama PLN dalam penyediaan tenaga listrik. Dan kali ini pertanyaan pertama datang dari Bapak Saiful Arafat dari PT PJB. Kami persilakan. Makasih, itu pertanyaannya bagus banget ya Pak Arafat ya, yang bertanya ya tadi ya. Nah, gimana sih caranya kita berinovasi sementara kita tuh perusahaan yang sangat besar sekali. Sementara yang mau mendisrupt kita tuh kecil-kecil, kadang-kadang bahkan nggak kelihatan. Lakukan 2 hal Bapak. Pertama, ada yang namanya sustaining innovation, di mana kita berupaya untuk melakukan inovasi dalam rangka terus memperbaiki kinerja dari layanan kita, dari produk kita, buat lebih efisien. Intinya bisnis inti yang sekarang kita punya itu kita buat lebih baik lagi. Dan itu harusnya sudah ada mekanisme yang menjalankan itu. Ya, biasanya sih perusahaan besar itu sudah ada tim khusus tuh yang melakukan itu. Kita ada gugus kendali mutu, ada mekanisme idea suggestion system, macam-macam lah. Itu tujuannya adalah untuk sustaining innovation. Nah, ini dimainkan dengan serius. Tapi ya nggak cukup, kita harus main juga di disruptive innovation. Nah, disruptive innovation ini adalah tujuannya untuk menghalau yang tadi tuh pemain-pemain kecil yang mencoba masuk. Tapi cara menghalau yang paling tepat itu kayak gimana sih? Cara yang paling tepat itu bukan dengan kemudian kita kayak pengen melawan dan menghancurkan si pemain kecil tadi, ya. Justru yang paling bagus itu adalah dengan kita kalau bisa mendahului mereka. Kenapa? Karena kita punya modalnya lebih besar dibandingkan mereka. Kita udah punya jaringannya, kita udah punya orang-orangnya, kita udah punya pelanggannya. Mereka masih mulai-mulai coba-coba, ya. Maka kita harus niatkan di masing-masing bagian dari organisasi kita nih yang besar tadi dengan beberapa anak perusahaan. Ada tim khusus juga yang kita bangun
untuk menciptakan inovasi-inovasi baru yang itu bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh pelanggan kita terkait dengan energi. Dan tim ini terlepas dari tim yang induk yang tadi ngurusin sustaining innovation. Kenapa? Karena permainannya emang berbeda. Sustaining innovation yang dimainkan adalah naikin kualitas, naikin produksi, penghematan biaya. Ya. Sementara yang tim yang satu ini yang lebih kecil tapi gesit dan kita kasih modal, kita kasih kewenangan untuk dia coba-coba ya, gerak kayak si disruptor para startup tadi. Ini yang dilakukan bukan memperkuat bisnis utama, tapi mengeksplorasi opportunity baru. Ya. Maka dia mulai dengan netapin, oke, kita ingin bantu customer yang mana dulu nih. Ya. Oke, di Indonesia ternyata ada sekelompok customer yang tech savvy misalnya, dia concern terhadap lingkungan, dia mau invest dulu di awal, selama dia nanti bisa menikmati energi yang bersih, ramah lingkungan, dan gak bergantung kepada siapapun. Oke. Setelah kita pahami kelompok masyarakat ini, kemudian kita melakukan proses ideation. Apa masalah yang mereka alami yang kita bisa selesaikan? Terus dilakukan bergerak kayak startup sampai kita bisa deliver solusi itu kepada mereka. Nah, si tim kecil inilah yang tadi bersaing lawan startup. Yang gede ini biarin aja dia perkuat apa yang udah ada aja nih. Supaya ini bisa efisien dan generate revenue sendiri. Mungkin modalnya profit masih dari KWH saja. Tapi kalau yang tim-tim kecil yang banyak kita bangun ini attacker namanya. Tim penyerang, kalau ini defense, tim ngedefense. Gimana supaya bisnis kita sekarang ini yang bisnisnya masih dari KWH ini tetap terus bisa bertahan. Tetap bisa menguntungkan. Ini dia punya arena permainannya sendiri, gak usah diganggu, biarin mereka kerja bagus saja. Tapi tim-tim kecil yang attacker ini kita sebar di mana-mana, kita kasih modal, kita kasih kewenangan, ya, untuk kemudian kita bisa nangkapin opportunity yang ada. Sebelum opportunity-nya dimainkan, ditangkap oleh si startup yang kecil tadi. Nah, cara bermainnya begitu. Sisanya adalah pembahasan yang agak sedikit lebih teknis. Dan mudah-mudahan kita punya waktu nanti untuk bisa diskusi lagi lebih lanjut. Ya. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban dari pertanyaan pertama dan kita akan menuju ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu atau Bapak Wide dari PT PJB UP Python. Nah, kali ini pertanyaannya adalah mengenai bagaimana hubungan antara inovasi dan standarisasi. Apakah keduanya harus saling sinkron atau mengcover satu sama lain? Hal ini terkait dengan lingkungan kerja di tempat saya bekerja yang mana berkaitan dengan hal teknis di mana banyak sekali standar-standar yang berlaku. Apakah dalam menciptakan breakthrough atau inovasi harus dalam skop standar? Dan silakan, kami persilakan. Makasih Pak Wide. Dua hal itu malah justru berlawanan ya. Namanya inovasi itu bahkan malah justru mempertanyakan standar dan mencoba membuat standar baru yang berbeda. Itu namanya inovasi justru. Lalu gimana kita memainkan keduanya? Karena kita bisa jadi sekarang sudah punya standar nih yang harus kita penuhi supaya kita bisa memberikan service level tertentu ya, di level tertentu. Nah, standar itu jalankan aja terus, Pak. Ya, karena standar itu sudah terbukti dari masa lalu sampai hari ini itu bisa membuat kita punya kinerja yang bagus, punya pelayanan yang bagus. Maka standar itu dijalanin aja. Di saat yang sama, balik lagi nih, harus ada orang-orang tertentu, tim-tim tertentu yang memang kita tunjuk untuk mengupgrade standarnya, mencari bentuk standar baru yang itu nanti bisa memberikan value nilai yang lebih tinggi bagi pelanggan kita. Bisa menyelesaikan masalah-masalah baru yang sekarang lagi dialami oleh pelanggan kita yang itu nggak bisa kita selesaikan dengan standar yang lama. Mencari ruang-ruang opportunity baru yang itu tidak terpenuhi dengan kita kalau hanya menjalankan standar lama. Ya. Nah, selagi tim kecil ini, para inovator-inovator ini, dia membuka peluang, ya, menganalisa kebutuhan market, menemukan problem-problem baru, kemudian akhirnya melakukan ideation untuk bisa merumuskan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalahnya dia, sampai melakukan eksperimentasinya, validasinya, dan sampai kemudian terbukti.
bahwa dengan cara baru ini ternyata customer jauh lebih diuntungkan, value-nya jauh lebih tinggi yang didapat. Namun pada saat yang sama juga dirasakan bahwa kalau misalnya kita mau deliver solusi yang kayak gitu tuh, yang value-nya lebih tinggi tadi itu, berarti kita harus mengubah standar kita dong. Nah berarti memang saatnya standarnya diubah. Inovasi itu selalu berujung kepada mengubah standar yang sudah ada. Best practice yang lama diganti dengan best practice yang baru. Itu selalu begitu. Ya, namun tentu saja gini, selagi tim ini cari-cari celah sampai nanti dia terbukti valid bahwa memang inovasinya itu benar-benar diterima oleh pelanggannya, mau dibeli, mencapai produk market fit-nya, biarin dulu standar yang udah ada ini jalan dulu dengan sebaik-baiknya dulu. Sampai saatnya tiba, standarnya diganti dengan yang baru. Itu dia jawabannya. Mudah-mudahan menjawab. Baik, menarik sekali. Terima kasih Pak Indra. Dan untuk selanjutnya kita menuju ke pertanyaan ketiga kali ini. Pertanyaannya kali ini datang dari Bapak Hermawan Istiono dari UIT JBB. Nah, kali ini Pak Hermawan ini berpendapat bahwa saya sepakat terkadang memang inovasi mulai aja dulu, jangan kebanyakan mikir. Tapi bagaimana menurut Pak Indra bahwa inovasi di PLN yang khususnya berkaitan dengan alat-alat dengan resiko tinggi dan dampaknya bisa meluas. Hal ini memang mengharuskan perhitungan yang sangat teliti di awal sebelum diimplementasikan. Nah, kira-kira kalau seperti ini bagaimana? Kami persilakan Pak Indra. Makasih Pak Hermawan. Inovasi itu ketika kita ingin wujudkan harus kita mulai dengan skop yang sangat terbatas dulu. Karena tujuan awal kita dalam proses inovasi itu adalah mendapatkan validasi bahwa ide inovasinya benar-benar memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah desire, diinginkan. Memang perubahan yang kita hadirkan dalam rangka mewujudkan sebuah inovasi tertentu yang tentu aja nanti kita berharap ini akan memberikan value yang lebih tinggi. Inovasi itu, perubahan itu memang diinginkan. Ya. Ketika kita melakukan perubahan alat, adjustment alat, atau mungkin menggunakan alat yang baru, memang keputusan itu diinginkan. Diinginkan itu artinya apa? Ternyata dengan itu diubah, dengan itu diganti, dengan itu di-adjust, kerjaan kita jadi lebih ringan ya. Kita jadi lebih mudah ya, jadi lebih cepat ya. Aku jadi dapetin value nih. Aku seneng nih dengan adanya perubahan ini nih. Nah itu namanya desire. Nah itu harus divalidasi dulu. Bener nggak? Oke, katakanlah bener coach. Kalau kita terapkan nih teknologi baru ini atau alat baru ini atau kita modifikasi yang sudah ada dengan cara yang baru ini orang tuh akan happy, orang tuh akan senang karena dapat value dari perubahan ini. Berarti kan desire diinginkan. Oke, satu udah kecek. Yang kedua sekarang feasibility. Seberapa mungkin perubahan di alat itu bisa beneran kita wujudkan? Ya. Nah itu harus kita cek dulu, kita harus tes dulu, kita uji dulu. Yuk coba yuk kita wujudkan ini, kita jalankan. Oh ternyata bisa, tunggu dulu. Ini bisa baru di satu titik. PLN itu gede, luas. Kalau seandainya ini nanti kita akan scale ke banyak tempat, bisa nggak? Coba lo hitung dulu, lo lihat dulu, lo ukur dulu. Orang yang nanti akan mengoperasikan bisa apa enggak? Capability-nya ada apa enggak? Alatnya tersedia apa enggak? Ruangannya cukup apa enggak? Setelah kita cek ke sini, cek ke situ, ukur sini, ukur situ, ngobrol sama ini. Validasi ulang, confirm Pak. Ini kalau seandainya diputuskan sama manajemen, ini bisa di roll out, kita siap. Ya, dananya udah siap, orang-orangnya akan mengoperasikan siap, tempat penyimpanan juga siap. Oke, berarti feasible. Terakhir, kriteria yang ketiga adalah viable. Secara hitung-hitungan ekonomi masuk. Kita akan hitung investasinya berapa nih untuk supaya kita bisa wujudkan inovasi ini. Coba bandingkan dengan biaya yang harus, bandingkan dengan potensi keuntungan yang akan kita dapatkan. Nah, jadi antara cost benefitnya diukur. Kalau kemudian kita lihat, ini ternyata mungkin dalam waktu dekat nggak bisa melakukan penghematan, mungkin kita nggak ada untungnya, ini lebih pada investasi. Tapi ini di tahun keempat, ini kita udah bisa ngelihat bahwa ini menjadi sesuatu yang nanti akan berkontribusi pada profit secara langsung ini. Dan moral kerja karyawan juga naik ini. Oke, ini worth it nih. Berarti viable secara bisnis. Nah begitu 3 ini sudah
terpenuhi kriterianya, berarti kita bisa confident untuk go ahead wujudkan inovasi itu. Dan pun ketika manajemen udah mengatakan ngasih lampu hijau, bagus, silahkan jalankan inovasinya. Jangan langsung di roll out secara nasional. Ya, karena kita belum tahu lapangan itu nanti kayak gimana. Semua yang tadi saya sampaikan itu kan bentuknya eksperimentasi. Ada sebagian di atas kertas, sebagian kita interview orang, sebagian kita coba dilokalisir hanya dalam satu tempat. Kita nggak tahu kalau ini dijalankan di satu area kayak gimana. Maka mulainya selalu kecil-kecil. Jangan langsung pengen roll out gede. Kita piloting dulu di satu kantor, di satu area, di satu region. Begitu berhasil kita coba scale gini, ketemu masalah gini, perbaikin dulu, revisi dulu. Begitu berhasil kita coba lagi duplikat di sini. Nah ternyata ini lebih bagus. Baru kemudian makin lama kita bisa scale nasional. Tingkat resikonya itu kita bisa kelola. Nah itulah proses inovasi yang baik dan benar. Inovasi memang selalu mengandung resiko. Tapi risiko itu bisa kita kelola kalau kita menjalankan, mengeksekusi, mengimplementasi inovasinya dengan cara yang benar. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Baik, luar biasa menarik sekali. Terima kasih Pak Indra untuk jawaban pertanyaan ketiga kita. Dan selanjutnya kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Kali ini pertanyaan keempat datang dari Bapak Muhammad Syafi'i. Kali ini dari PLN Divisi HST. Ya, dan selanjutnya pertanyaannya adalah tantangan terbesar inovasi dalam organisasi besar adalah politik internal. Nah, bagaimana menangani hal tersebut? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kami persilakan Pak Indra. Ya. Makasih Pak Syafi'i, itu pertanyaan yang susah untuk dijawab ya. Saya ngelihatnya dari dua pendekatan, top down dan bottom up. Top down dulu ya kita bahas ya. Ketika kita memiliki leader yang ada di top itu punya komitmen yang sangat tinggi terhadap inovasi dan relatively nothing tulus lah ya, karena dia memang hadir benar-benar niat ingin bawa perusahaan kita ini untuk maju naik kelas jadi solusi bangsa gitu ya, sehingga dia nggak punya agenda pribadi dan benar-benar serius siap untuk mendobrak yang ada demi menggerakkan roda inovasi di perusahaan. Saya yakin banyak hal akan bisa selesai. Bahwa itu mudah, jelas nggak mudah. Saat ini kita sedang support sebuah perusahaan BUMN juga yang dalam pandangan saya leadernya punya visi yang sangat besar dan punya semangat juang seperti yang saya sampaikan tadi gitu ya. Dan itu untuk menggerakkan organisasi ini menuju transformasi yang sebenarnya dalam waktu singkat itu nggak mudah. Di awal hantamannya itu kuat dan ya karena dia memang punya girohnya itu luar biasa besar, terasa. Tapi begitu mulai bergerak, ya namanya organisasi yang udah kadung ada di zona nyaman, orang-orangnya banyak, punya banyak kepentingan. Akhirnya ini mulai tarik sana, tarik sini, keretanya itu makin berat nih, maju ke depannya gitu. Ya. Dan itu realitanya. Itu sebabnya kenapa politik itu selalu jadi nomor satu itu ketika ketika kita bicara tentang apa yang menghambat inovasi gitu. Nah, maka saya bilang tadi mulai dari top down. Nah, kuat-kuatan antara giroh si leader, kecerdikan si leader dalam bermain politik internal kantor, ya, dengan inersia, tarikan yang ada dalam organisasi yang tidak menginginkan adanya perubahan. Itu tarik-tarikan tuh, kenceng-kencengan itu. Dan itu real. Dan itu sangat tidak mudah. Saya punya rasa salut yang sangat luar biasa bagi leader yang mengambil jalan itu. Karena itu jalan yang sangat-sangat susah. Dan oleh sebab itu, si leader tadi harus dibantu dari bawah. Bottom up. Dan kita beruntung karena mayoritas dari karyawan kita saat ini adalah millennials kan. Millennials itu sebenarnya terlahir dengan inovasi. Nggak kayak bapaknya, nggak kayak kakeknya. Ya, atau ibunya atau neneknya. Mereka terlahir dengan inovasi. Mereka terbiasa ada dalam sebuah dunia di mana opsi itu terbuka lebar dan mereka selalu ditanya apa yang mereka mau. Dan mereka ingin menjadi siapapun saat ini bisa. Ya. Sehingga kalau kita bicara engine dari inovasi itu ada pada mereka sebenarnya. Dan kalau kita pintar-pintar bisa mengerahkan mereka
Ya, kalau BTS punya army gitu ya, kita PLN harus punya arminya sendiri yang terdiri dari para milenial itu yang memang punya semangat juga untuk berinovasi. Yang kita lakukan sebagai pemimpin yang ada di tengah adalah memberikan wadahnya, memberikan infrastrukturnya, mendorong, jagain supaya para inovator hebat ini jangan digangguin gitu. Karena yang gangguin pasti banyak. Kenapa? Ya karena si inovator ini mencoba berinovasi itu pasti nyenggol kanan, nyenggol kiri. Pasti akan ganggu zona nyamannya orang. Maka akan banyak tuh yang akan mencoba untuk ngerecokin ini. Politisinya akan main. Berarti kita di tengah, orang-orang di tengah yang juga punya semangat untuk mentransformasi PLN ini, kita tahu bahwa kalau kita gerak sendiri nggak bisa, maka manfaatkan yang ada di bawah ini yang jumlahnya banyak ini, yang mostly milenial ini, lu yang jadi arminya ya, lu yang maju ya, tenang aja, lu gue jagain. Ya. Dan ini ya ada unsur pengorbanan juga pasti dong, ya kan? Karena pasti banyak yang nggak suka dengan kita juga nih, gara-gara kita jagain belain yang milenial ini. Tapi itu kita lakukan kenapa? Karena kita tahu kalau yang milenial ini nggak bergerak, nggak dijagain, dia mentok sana mentok sini, diinjek, ya udah mati gitu. Maka kita jagain. Kita supply mereka dengan energi, dengan semangat, fasilitas ini. Mereka tuh sebenarnya nggak perlu pakai insentif duit dan sebagainya untuk inovasi kok gitu. Ya. Selama dikasih kesempatan, dijagain, diapresiasi, ya, diakui inovasinya, mereka akan gerak sendiri. Nah ini dia, ketika yang dari atas top down ketemu bottom up, difasilitasi oleh yang tengah, maka kita punya peluang untuk bisa memenangkan permainan politik tadi. Gak mudah, yes, tapi memungkinkan. Dan itu yang menjadi harapan dari sahabat-sahabat teman-teman para leader sekarang yang dapat amanah besar untuk mentransformasi organisasinya untuk supaya lebih relevan dengan zamannya. Gak mudah, insya Allah bisa. Dan kita siap support bareng-bareng. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih. Itu tadi jawaban pertanyaan keempat kita. Mudah-mudahan sudah terjawabkan. Dan kita akan menuju untuk pertanyaan kelima. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Dan kali ini pertanyaannya datang dari Bapak Imanuddin dari UIT JBT PLN. Dan pertanyaannya adalah bagaimana cara mempromosikan hasil inovasi sehingga unit lain mau menggunakan inovasi kita. Kadang unit lain sudah tahu alat kita itu manfaatnya lebih baik, tapi karena gengsi justru malah akan memilih alat produk pabrikan. Kira-kira seperti apa? Kami persilakan Pak Indra. Oke. Menarik ya pertanyaannya ya. Yang pasti begini, bentuk promosi yang paling bagus itu adalah ketika mereka melihatnya sendiri. Jadi jangan janjikan tapi buktikan. Itu ada slogan merek zaman dulu yang sangat terkenal sekali gitu ya. Kita berikan bukti bukan janji gitu. Maka sudah benar menurut saya ketika Anda punya sebuah inovasi dan Anda jalankan di departemen Anda atau di unit Anda. Dan itu sampai kelihatan benar bahwa inovasi yang Anda lakukan itu akhirnya menghasilkan output yang jauh lebih baik dibandingkan departemen atau unit tetangga. KPI Anda selalu lebih bagus. Akhirnya insentif Anda juga cair, bonus Anda cair, dapat apresiasi dari atasan, dari rekan kerja. Yang sana kalau dia nggak mau ngikut, ya biarin aja. Ya tentu aja lah, kita sebagai teman sahabat harus berbagi lah ya, saling menyemangati. Hey bro, ini ada cara yang lebih mudah nih, lo ikutin aja cara kita nih. Ini kita jadi kerjanya lebih gampang loh, hasilnya lebih bagus lagi loh. KPI kita tuh capek terus nih, bonus cair terus nih. Kan asik kan, yuk nih, gue bantuin deh, gue ajarin deh, gue install di tempat lo deh, gue pandu deh, supaya kita bisa sama-sama nih menangnya, sama-sama kita untungnya, sama-sama dapat bonus. Tentu aja sebagai sahabat, saudara kita harus ngajak orang lain. Ketika kita tahu ada sebuah kebaikan, kita harus berikan kebaikan itu aja orang lain untuk menjalankan kebaikan yang sama. Kalau itu menguntungkan kita semuanya. Ya. Tapi kalau kemudian udah kita lakukan itu, mereka tetap gengsi. Akhirnya nggak mau make solusi kita, mendingan pakai pabrikan. Ya makan aja gengsinya sendiri kalau saya ya. Maksudnya, dah gitu. Lu cuman gara-gara gengsi, lu tetap mau kerjanya ribet, susah. Lu nggak mau dapat bonus. Ya udah makan aja gengsinya. Kalau saya kan ya. Nah jadi ini kan saling nakar lah. Lebih besar mana gengsinya dengan manfaatnya gitu. Jangan-jangan manfaat kita itu sebenarnya nggak tinggi-tinggi amat. Inovasi yang kita lakukan di unit kita itu sebenarnya tuh nggak seksi-seksi amat. Ya ada manfaatnya sih, tapi ya nggak terlalu gimana gitu. Sehingga orang lain juga mau make, cuman gitu doang.
Kalau dibandingkan gengsi gue, lebih gedean gengsi gue dibandingkan manfaatnya gitu. Tapi kalau manfaat yang Anda tawarkan tuh beneran gede, saya rasa bisa ngalahin gengsinya dia dan mestinya sih dia akan akhirnya ikutin juga gitu. Tapi sekali lagi kita bukan ada dalam posisi harus maksa orang lain ya. Yang penting kita udah ngajak dia, kita tunjukkan niat baik kita, ya terserah aja deh. Mudah-mudahan ya kalau dia nggak ikut, yang lain nanti akan ngikut juga kok. Toh juga kita nggak punya kepentingan, kita nggak ada royalti kok, kita nggak dapat duit ya ikut atau tidak kan. Murni karena kita pengen berbuat baik untuk orang lain kan. Kalau ada sesuatu yang kita temukan baik, kenapa nggak kita bagi ke teman-teman kita yang lain. Nah semangatnya itu aja. Bismillah, nanti mudah-mudahan pada akhirnya kalau memang itu inovasinya benar-benar punya nilai tinggi, percaya deh. Orang-orang akan berlomba-lomba mengadopsi, make. Kalau memang itu beneran inovasi yang menyelesaikan masalah, nilainya tinggi dan mudah untuk diadopsi oleh orang lain. Itulah syarat-syarat sebuah inovasi. Mudah-mudahan jawab pertanyaannya. Baik, menarik sekali kata Pak Indra tadi, jangan janjikan tapi buktikan ya. Dan untuk selanjutnya kita menuju ke pertanyaan terakhir kami yang saat ini sudah masuk via chat Zoom dari PLNers. Dan kali ini pertanyaannya adalah Pak Indra, terkadang inovasi terutama seperti inovasi digitalisasi dapat menuju ke arah pengurangan pekerjaan. Contohnya adalah customer service yang sekarang menggunakan digital. Kira-kira solusi apa nih yang bisa Bapak tawarkan agar efek akibat dari inovasi tersebut akhirnya dapat dieliminir? Kira-kira seperti apa? Kami persilakan Pak Indra. Iya, ini kisah yang selalu berulang ya. Ketika dulu komputer pertama kali tercipta juga begitu kan. Semua orang kan panik gitu. Nanti kerjaan kita gimana nih digantikan oleh mesin gitu. Terus robot-robot mulai tercipta. Orang juga teriak lagi gitu. Wah gimana nih robot-robot udah tercipta nih. Nanti kita tergantikan dong oleh robot. Nah sekarang ada digital, ada AI, ya, ada machine learning. Yang mulai menggantikan beberapa peran-peran yang sekarang kita jalankan dan kita semua panik dan takut, wah nanti kita gimana dong kerjanya. Nah teman-teman kita lihat aja sejarah ke belakang deh. Pada akhirnya kan orang-orang itu juga dapat kerjaan baru kan gitu. Baik yang dulu tergantikan dengan komputer, akhirnya dia bertumbuh, belajar dan dia punya pekerjaan yang bisa jadi justru malah lebih baik dibandingkan kerjaan sebelumnya. Demikian juga yang mereka tergantikan dengan robot itu di pabrik-pabrik ya juga pada akhirnya dia mendapatkan justru pekerjaan yang value-nya lebih tinggi dan otomatis dibayar jadi lebih tinggi. Demikian juga dengan AI, machine learning, big data, IoT yang akan menggantikan sebagian dari kerjaan kita. Itu hanya akan membuka lapangan pekerjaan baru yang lebih menarik di saat yang sama juga lebih berpeluang bagi kita. Mungkin saat ini kita udah stuck ya di situ-situ aja, kita bosen. Misalnya contohnya tadi ya, kita di customer service, kita melakukan pekerjaan yang sama selama bertahun-tahun, menjawab pertanyaan yang sama dengan jawaban-jawaban yang harusnya sama. Mungkin saatnya kita refresh kali ya. Dan mungkin kehadiran bot secara digital itu yang memaksa kita keluar dari zona nyaman kita untuk kita belajar lagi, untuk kita menambah skill baru lagi, melihat ruang-ruang peluang karir yang baru lagi, yang sebelumnya mungkin kita lirik aja enggak karena udah kadung nyaman gitu. Nah bot itu maksa kita keluar dari zona nyaman yang pada akhirnya mungkin gak enak di awal, tapi karena kita terpaksa dan akhirnya kita jadi nambah ilmunya, terpaksa kita dapat karir baru, jangan-jangan itu sebenarnya adalah awal dari masa depan kita yang lebih baik. Ya. Saya pernah menemani sebuah perusahaan yang lagi transformasi besar-besaran. Dan waktu itu saya ingat banget roadshow dengan direksi dan direksi HR mengatakan bahwa kita akan mendefinisikan ulang pekerjaan di perusahaan kita. Kita akan merestrukturisasi besar-besaran organisasi kita. Akan ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Jadi siap-siap sebagian Anda akan kehilangan pekerjaan. Tapi ini saya tunjukkan kepada Anda pekerjaan-pekerjaan baru yang akan ada. Dia list tuh. Akan ada ini. Dan ini bayarannya berkali lipat dibandingkan yang hilang. Tapi ada syaratnya, dia bilang. Dia terbuka banget. Syaratnya adalah kalau mau ambil ini syaratnya. Harus menguasain ini, harus melakukan ini sebagainya. Nah, Anda punya waktu 1-2 tahun untuk memenuhi syarat itu. Harapannya tidak ada satupun dari kita yang meninggalkan tempat kita. Yang ada hanyalah berpindah tempat ke tempat yang lebih baik. Sekarang sudah masuk tahun ketiga dan saya belum lihat ada satu orang atau ya mungkin kalau 1-2 orang ada lah ya, kasus khusus ya. Tapi kebanyakan dari mereka tetap ada di sana dan bahkan menempati posisi-posisi yang jauh lebih menjanjikan dibandingkan sebelumnya. So, bismillah, percaya diri. Lihat ini sebagai kesempatan untuk kita justru dipaksa keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita lama-lama di situ ya kita nggak akan berkembang. Dan ini adalah jalan yang Allah memang sudah
takdirkan untuk kita, supaya kita nanti bisa punya jalan rezeki, jalan karya yang lebih baik untuk kita bisa kontribusikan bagi bangsa dan juga tentu aja membangun kesejahteraan lebih baik untuk keluarga kita, insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Indra untuk jawabannya, dan itu tadi merupakan pertanyaan terakhir kami untuk sesi kali ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Indrawan Nugroho yang sudah bergabung dan juga sudah memberikan banyak sekali informasi dan juga pencerahannya untuk kita semua di kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Dan hadirin dan PLNers sekalian, selesai sudah rangkaian acara kami di kesempatan kali ini. Tentunya untuk sudah bisa sama-sama